صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatim mimma ya'buduha ulai ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Fala taku mongko jono sira Muhammad, mongko aja dadi sira Muhammad, aja ana sira Muhammad. Kowe aja ana fi miryatin iku ing dalam siji kemamangan apa wae, to ing dalam keraguan apa wae. Syakin tegese keraguan apa wae. Mimma sangking perkara ya budu ingkang gawe sesembahan sapa haula sapa mengkono-mengkono kufar. Bayane minal asnami saking pira-pira berhala. Maknane anna nu'adzibuhum kama azabna man qablahu. Anna sak temne ingsun Allah iku nu'adzibuhum bakal nyiksa ingsun hum ing haula. Kama azabna kaya oleh nyiksa ingsun man ing wong qablahu kang sedurunge haula. Wa hadza utawi iki ku tasliyatun iku gawe seneng-seneng utawa gawe hiburan, gawe nasihat. Lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Ora padha nyembah sapa kufar utawa ora padha ibadah sapa kufar illa kama ya'budu. Kecuali kaya oleh gawe sesembahan sapa aba'um boro-boro bapak-bapak kufar. Ae kaibadatihim tegese kaya dene ibadahe abai. Min qablu saking sedurunge kafir Mekah. Tawakot azab lahum khali teman-teman nyiksa sapa ingsun dum ing alladzina min qablihim. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus. Wa inna lan sak temne ingsun Allah lam waqfuhum yakti bakal nuhoni ingsun. Manane mensempurnakan ingsun ning hisabe. Mislahum sepadane man sing qablahu. Nasibahum ing jatah-jatahe kafir Mekah. Hadzahum tegese jatahe kafir Mekah menal azab saking siksa. Kaya mangkusin khale tanpa dikurangi. Maknane taman tegese khale sempurna. Walaqad atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa Alkitab ing kitab At-Taurat tegese Taurat. Fatulifa mongko digawe pertentangan apa piye ing dalam ikilah kitab. Maknane ditasdiki ana sing benerno wa tadiki lan ana sing gorohno. Al-Qur'ane kok dene nasibe Qur'an. Maksude ana sing bener ana sing gorohno. Walola kalimatun umpama ora ana uta kalimat ketentuan sabab kang wis dhisik apa kalimat merobika sang pangeran sira. Umpama ora ana ketentuan ditakhiril hisabi lan ngakhirno hisab wal jazaa lan diwales. Lil khalaiki maring pira-pira makhluk. Dan akhirno ila yaumil kiamat temeka paring dina kiamat. Laku dia benahum yektine. Yektine digawe keputusan apa benahum antaraning kufar lan muslimin. Fi dunya ing dalam dunya. Fima ing dalam perkara istilah kang padha sulaya sapa kufar fihi ing dalem. Wa innahum lan sak temne mukadzibin utawa wa innahum sak temne kufar al mukadzibina kang gorono kabeh iklan kitab. Lapi syakin yektine ku ing dalam kemamangan minggu saking ilah al kitab. Muriben tur mamangno wong liya, maksudnya dene dhewe mamang dan bikin keraguan pada orang lain, menyebarkan keraguan pada orang lain. Mungkin tegese kang numibakno firaidat ing dalam kemamangan. Wa inna kullanan sak temne saben-saben siji pitah tasdid kulal khalaik tegese kabehane makhluk. Lama layu wafianahu yektine bakal nunggoni utahi lama iku maja idatun. Ana sing maca lama ana sing maca laman sami-sami sapaan. Walamu tilam watiatun liko samin muqaddarin aw fariqatun utawa fariqah wa fi qiraatin bitasdid lama. Bi makna ila kang maknane ila. Nak ngono fa'in mongko te inu nafiatun nafiyah.
La yuwaffiyan nagum rabbuka a'malahum. Yektine bakal nuhoni ing wong akeh sapa rabbuka, sapa pangeran sira Muhammad. A'malahum ing ngamal-ngamal kufar jazaa tegese piwalete amal. Inna usatamne Allah bima kan perkara ya amaluna kang padha nglakoni sapa kufar kafirun dan sing pirsa. Dibawa ini lawan jero-jerone maya amalun kaduwai kaya dene zahir-zahire maya amalun. Fastaqim mongko istiqomah sira alal amal ing atase amal. Di amri rabbika kelawan perintah pengiran sira wa dua ilan aja ilahi maring rabbika. Kama umrita kaya dene den perintah sira Muhammad. Waman tabae waliyat takim lan beceo istiqomah sapa man wong tabah kang tobat sapa man amanat sing iman sapa man maka setane sira. Waratat dolan aja lacut sira kabeh. Tajawaju tegese aja ngliwati batas sira kabeh. Aja lacut, aja menglewati hudud dawa ing pira-pira batas Allah. Inna usatamne Allah bimaklan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh basiron zat sing pirsa. Fa jadikum mongko males apa wa kum ing sira kabeh iklan mata malu. Wala tarkanu lan aja condong sira kabeh. Manane aja berkecenderungan seneng sira kabeh. Tamiku tegese aja condong sira kabeh ilal ladina dzalamu maring wong-wong sing zalim. Kowe aja dekat wong zalim dengan arti bimawat daten kelawan seneng. Au mudahana tento basa basi. Au ridon utawa ridho bi amalihim kang ngamal-ngamale zalim. Fatamat sakumun nar. Monggo dadi sebabe gepok mekenani kum ing sira kabeh. Tusi babung tekse mekenani kum ing sira kabeh apa narun roko. Wa malakum lan ora ana iku dhewe sira kabeh min bilillah saing saliyane Allah wairi saliyane Allah. Min auliya au tawi pira-pira kekasih. Yaqaduna kum kang jaga sapa auliya kum ing sira kabeh min sange Allah. Sumalakum saruna mongko ora den tulungi sira kabeh. Tumna una tekse ora den halangi sira kabeh min azabi saking siksane Allah. Wa aqim lan lakoni sira kabeh as-shalat ing salat tarafain nahari. Ing pucuk lorone siang, sisi duane siang. Sisi duane rupane ail ghadati tegese wektu esuk wal asil lan untuk sore. Ning gone dua sisi iku ana salat ai subha tegese salat subuh wa zuhur lan salat zuhur wal asr lan salat asar. Wa julafan lan lakoni salat ing sepetik sebagian jam uzul pak atau ifatan tegese sepetik sebagian nalai sanging waktu bengi. Maknane il maghrib tegese salat maghrib wal isya lan salat isya. Innal hasanati satene pira-pira kaapian ka sholawatul khamsi ka dene salat limo iku dibna iso ngilangi apa hasanat as-sayyi'at ing pira-pira amal elek. Maknane adunung basoko ira tegese pira-pira dosa cilik. Nazalat tumurun apa ayat timan ing dalem wong kebala kang ngambung sapa man asnabiyatan ing wedok liya maksude ora bojone. Pak barohu mau ngabari sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mengko dawuh sapa rajul ali hada ana ta uta iki hada. Iku ali ana ta kedue ingsun hada uta iki. Manane ali wahdi niku wong. Sebagian sanad niku ali wahdi. Ali ana ta kedue ingsun pakot hada utawi iki lah keistimewaan. Maksude niki rukhsah. Pakola mengko dawuh sapa Nabi wijami umat iki kedue kabeh umat ingsun. Kullihim yuskabeh umat. Rawahu riwayat ing hadis sapa Syekhon. Zalika dzikra lidzakirin. Zalika utai mengkono-kono kabeh dzikra dadi peringatan lidzakirin kedhe wong sing gelem ingat. Idzatun dikse nasihat ilmu ta'zim kedhe wong sing nampa nasihat. Lil mutta'idina kedhe wong sing nampa nasihat. Wasbir lan sabar sira Muhammad ya Muhammad wala ada kaum ika ing atase pilarane kaum sira aw ala sholati utawa nyabari nglakoni salat. Fa inna wa maka satene Allah la yudi ora nyonya sapa wa ajral muhsinin ing ganjarane wong sing nglakoni ihsan. Bisobri lan sabar ala taat ing atase taat. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna min. Falaula kana boyo ana, fahalla kana boyo ana. Hendaknya ada minal qurun sing pira-pira generasi el umamil madiyat itu generasi sing wis kliwat. Min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Sapa sing kudune ana ulu baqiyatin, sapa wong-wong sing pilihan. Ashabu dinin tegese wong-wong sing beragama wafat lan sing duwe keutamaan, duwe sikap sing terhormat. Yan haun akan mencegah sapa ulu baqiyah anil fasad disanging kerusakan fil ardi ing dalem bumi. Al muradu de perkara kang den kersakno bi iklan dawuh iku anak yuku nabi. Ai makana tekse ora ana ku fihim dalam al qurunil madiyah apa dalika mengkono-mengkono ulu baqiyatin sing yan haun anil fasad. Illa qalilan kecuali sing sithik lakin qalilan miman saking wong anjena kang lametno ingsun minum saking al-qurun al-baqiyah. Panajo mengko padha slamet sapa al-qurun al-baqiyah. Wa min taimin kulil bayan.
Wa tabalan anut sapa alladzina ngake dolam kang padha dolim sapa alladzina bil fasadi lan pengrusakan wa tarhina hilan ninggal nahi mungkar. Anut ma ing apa wae utrifu kang den paringi nikmat sapa alladzina nu'imu tekse diparingi nikmat sapa alladzina fi ing dalem ma. Wa karulan ana sapa ngake mujrimina pendosa kabeh tukang dosa kabeh. Wa makana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku yuhlika supaya menghancurkan sapa buka al-qura ing penduduk desa. Oleh menghancurkan bidul kan iklan sikap kedolimane Allah minggu sange Allah lah maring kura wa dua kali penduduk kura musyrikuna ing nglakoni pembenahan kabeh mukminuna iku iman kabeh subhanallah walau sa Allah ngersakno sapa buka pangeran sira la ja'ala kene gawe sapa buka anasa ing manusa digawe umatan ing umat wahidatan kang siji maknane ahli dinen dikece pengikut agama wahidin kang siji tapi wala jalun lan ora gingsing-gingsing sapa umat mustalifina sulaya kabeh sing ing dalam babagan agama. Ilaman kecuali wong rohima kang melati sapa buka pangeran sira. Manane aroda tegese ngersakno sapa Allah lagu maring wong akeh alsira ing kaapian. Nah iku fala talifuna mung ora sulaya sapa wong akeh minggu saking din utawa fihi ing dalam din. Walidzalika khalaqahu. Walidzalika walir rahmati wal adab. Khalaqa gawe sapa apa ing Allah rahmah lan ahlal adab. Ahla ikhtilafi tegese Allah gawe wong sing tukang tukaran, tukang khilaf lagu maring jin wa ala rahmati lan gawe ahli rahmat lah krana untuk rahmat sing iki. Wa tamatun sempurna apa kalimat rabbika apa kalimat pangeran sira. Wa ya te kalimat rabbika ngene la amla anak ini bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam. Minal jinnati saing kelompok jin ai jin wan nasilan kelompok manusa asmaina halis kabehane kabeh. Wa kulan lan ing saben-saben suwiji musibah dinasok napa kulan dinakuso kelan nafat nakuso wa tanwinuhu de tanwine kulan iwadun kegentenan anil mudhofi ilahi kulama yahtaju ilaihi kulama tegese kabehane perkara yahtaju kang butuh apa nabi ilahi maring man utawi yahtaju ingkang den butuh napa ilahi maring man sami nakus sunirit anu ingsun ale kae ngatasi sira Muhammad in amba rusuli saking pira-pira sejarah rasul kabeh sejarah Rasul tak critakno mas tegese dadi perkara badalun min kullan. Nusab itu kang dadi nenangno ingsun nutminu kang nenangno ingsun di sebab ikilah kisah ma min ambai rusul wae. Wa ada kaing ati sira Muhammad kal baka tegese ati sira Muhammad. Wa ja'alan teko ka ing sira biadil amba ing dalem ikilah awil ayat apa ing dalem ikilah ayat apa al-haq apa kebenaran. Wa mau'izatun lan nasihat wa dzikra lan peringatan lil mukminina kedhe wong sing iman. Khusus dan tertentu anak sopong mukminin bizikri kan kasebut intifaihim krono oleh manfaat wong mukmin dia kelawan zikro fil iman ing dalam iman fi khilafil kufar hale berbeda ni wong kafir kabeh wa kullan ucap sira kabeh lil ladina la yu'minun maring wong sing ora iman kaya ngucap ngene i'malu ala makanatikum i'malu lakon ya sira kabeh ala makanatikum mengatasi keadaan sira kabeh halatikum tegese keadaan sira kabeh. Inna tak temne kita amiluna nglakoni kabeh ala halatina ing antase keadaan kita tahdidun lagu utawi iki iku tahdid ngelulu lagu maring kufar wantaziru lan ngenteni ya sira kabeh akibat amrikum ing akibat urusan sira kabeh inna tak temne kita muntaziruna ngenteni kabeh dalika ing akibat amrikum walillahi lan iku kagungane Allah saratan kuwi samawati utawi ilmu kegaibane langit wal ardi lan bumi ilmu mate kese ilmune perkara kang kaya apa mati ing dalam samawat lan ardh wa ilahi maring Allah saratan yurja'u den balekno palampu urusan kulo wis kabehane amr bil bina lil fa'il wa ilahi yarji'ul amru kullu wal maqul lan maqul wa ilahi yurja'ul amru kullu atus kira masyhur yuratu den balekno palampu urusan kulo wis kabehane amr fayan taklimu mongko nyiksa sapa apa miman sing wong asa kang maksiati sapa man fa'bud huwa tawakkal alaih fa'bud mongko nyembah sira ing Allah wahidhu tegese nglakoni tauhid sira kabeh kuwi ngopo diwaca wahid iki tauhid nah diwaca wahdahu nggih dados hale iku utawa wahdahu hale siji nopo tapi niku mau diwaca wahid tegese nglakoni tauhid sira kabeh kuwi ngopo wa tawakkal lan nglakoni tawakal sira kabeh alaihi ngatesi Allah sik tegese percaya sira kabeh sama wa taqa yasiku sikotan sik tegese percaya sira kabeh di iklan Allah Fa'in aku mongko sak temne Allah kafika iku zat sing nyukupi sira Muhammad. Wa marubuka lan ora ana te pengiran sira buka filen kelan wong sing lali amal sing perkara yak malu kang lakoni sapa ngakeh. Wa in nama yuakhiruhum am sing akhirna sapa Allah ing wong akeh liwakti maring waktine wong akeh. Amma yak malu.
Sebagian qiraah amma ta'malun. Wa fi qiraatin bil fawqa niati kelawan titik dhuwur. Manane amma ta'malun. Wa ma rabbuka bil ghafilin amma ta'malun. Iki kula terangkan tugas tunggal sing sak qodiyah. Qodiyah pertama, nggih. Tema pertama tentang fala takufi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghairu lahu. Kanjeng Nabi niku sebagai tokoh agama. Niku sebetulnya yang kesekian kali dapat informasi-informasi yang berseliweran, baik niku saking ahli kitab maupun saking mitos-mitos jahiliyah. Baik saking ahli kitab maupun saking mitos-mitos nopo jahiliyah. Mitos-mitos jahiliyah niku menerangkan bahwa wong pinter itu mesti wong ahli kitab. Ini ku tiang Yahudi atau tiang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani telah mengalami beberapa perubahan agama. Dan niku akhirnya pengikut-pengikut Nabi Isa mendudukkan Isa sebagai Tuhan. Jadi Isa yang terima Nabi didudukkan sedemikian rupa, akhirnya menjadi Tuhan. Ketika Nabi Isa dituhankan, diarani anaknya pangeran nopo trinitas, bagian dari tiga yang tunggal niku duwiti. Nopo jenenge tritunggal niku trinitas tritunggal itu. Kemudian syahadatul Islam niki rumakna. Iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus orang kafir-kafir itu pinter. Ayo Muhammad itu cek nakalane. Isa diarep anggap anaknya pangeran gak terima. Isa diarani para pangeran gak terima. Tapi dia dewi mendudukkan dirinya selalu geser pangeran. Ini la ilaha illallah menyebut Allah. Muhammad Rasulullah disebut Muhammad. Intinya Muhammad itu nakalan. Isa kontrimo darani Rasul wa abduhu dene dhewe posisine napa geser napa pangeran. Lane wong Kristen nang wong Islam bingung. Wong Islam itu ya nyembah Allah be Muhammad. Ketulisan musala ning imaman Allah be napa Muhammad. Niku kula maneh rapati setuju. Niku kula termasuk komplain. Artinya ya ada setuju itu udah harus sampai ikut dan setuju. Musuh kadung gawe. Bela ya rapi ora karepe. Biru ora karepe ora nopo. Kongko di sepuro mergo ora nopo. Sebetulnya itu akan lebih ideal kalau yang kayak pengimaman itu tetap tulisannya hanya Allah. Kalau nulis Muhammad ya utuh. Dengan utuh ini status masing-masing jelas. Misalnya la ilaha illallah status ketuhanan, Muhammadur Rasulullah status keroh. Karena memang tidak ada sanad dari Quran hadis tulisan mau Allah Muhammad dari itu gak jelas. Cara sing maca wong Denmark, wong Inggris bingung. Iki Allah Muhammad itu sing pangeran tokoe sing ndi? Lakone itu sing ndi? Sing genge sing napa? Iki Tuhan Bapak be anak kok pangeran be kancane itu gak jelas. Tapi dengan ditulis lengkap, nih kalau nyuwun sing gawe musola itu. Nah nulis lengkap. Ya, sehingga dengan lengkap itu status masing-masing jelas. Misalnya paling enggak ya Allahu Jalla Jalaluhu, misalnya Muhammadur Rasulullah. Dia ini ditulis ning isor, pendiri Pak Kiai itu. Artinya aku pengen tertera bisa ya ditulis gampang toh, pendiri Pak Kiai. Pokok donate ra trimo tulis di kan wakil dadi to. Iki kok sesuai pengimaman. Paham. Kok ora trimo tukang bersih-bersih kok. Jadi dia ngajarno ikhlas gak tertera gak terima repot paham ngajar ikhlas saya agak tertera no sehingga kalau pihak banyak tidak setuju sebaiknya kalau nulis itu sempurna kalau Allah yang misalnya Jalla atau la ilaha illallah kalau Muhammad bin Allah Rasulullah sehingga kita tidak kayak yang dialami orang-orang Nasrani di mana Isa menjadi trinitas tritunggal dengan Allah atau Isa dianggap anaknya Allah pangeran. Ini pun memang menjadi masalah. Wah, nanti Nabi mulai grogi. Dari ajaran ini gitu. Walau berapa itu waktu, tapi tinyanya. Uang kok nyembah waktu, waktu lah tandur salatan.
Wah, itu gak manfaat sih, gak madorot. Lah pangeran ya aneh. Wong iki tak ngon salat madhep Ka'bah. Lah ya wong amal itu nglarang wong nyembah waktu. Dene itu tak salat madhep. Wah, perkara meneh. Terus gak ditutup ya. Akhirnya kaji Nabi nak tawaf ngambung hajar apa aja kangelan dene. Gara-gara diajaran nak waktu gak madoroti, gak manfaat. Ya akhirnya kaji Nabi ngambung hajar apa dia komentar. Termasuk di terus Umar nih. Umar ngambung hajar aswad ini akhirnya komentar. Alim tu anaka hajar. Aku roh, aku kuat. Ya latan dulu, latan pak. Ya ramatur roti, gaman. Walau lahan ni roh itu Rasulullah wa kopel tu kapa kopel. Bawa orang nabi ngambung kuat, ya ratu ngambung. Ya orang hajar, atau wiridan ngambung hajar aswad kok mulu ada. Tidak ada KPIH yang mengajarkan begitu. Semua wiridan ngambung hajar aswad mesti kabul hajar sih. Sayyidina Umar yang sebagai Amirul Mukminin malah ngajar waktu itu alim tu annaka hajarun la tadur wala tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah qobal tu kama qobal tu aku ora lewat. Ya ora madorot ora manfaat. Tapi aku ora nabi ngambung kowe ya melo-melo ngambung. Tapi dhewe ora karepe. Penting ya GR tetep nopo. Penting ya GR tetep nopo. Nah, caranya KPIH kayak macam super proses. Nanti pulau ini patung tahu dia ngambung hajar apa. Daripada ngambung komentar, orang ngambung. Tiba ngambung komentar malah tidak. Akhirnya model gaul, model oke. Nah, itu ngambung isyarat kuado. Kayak itu ngambung langsung isyarat betangan, terus tangannya di ngambung. Akhirnya hajar apa itu udah jauh. Nah, pikir. Jadi ajaran Islam ya orang yang ajaran gaul kon gada terus kon apa? Apa beda ya betul jauh. Jadi itu jauh tradisi kawat paham. Dulunya bikin gawe itu. Lho nggih to prosedur ajar apa kena iso. Nah itu nganggo isyarat. Terus ngambung ambek barang sing singgung. Prosedurnya kan. Nah itu aku ya kudu. Makanya bukan paling susah, makanya PHC belum susah, ngadepi apel tasam itu susah. Nganggur marah dia mau ngakek, pada asal jadi nawa komentar. Itu ada silsilahnya. Jadi Allah itu selalu sampai ono walatan bisul hakon apa bilhasil. Ciri utama kebenaran dengan kebatilan itu mesti mirip. Gini kok Islam menentang nyembah berhala. Delala Islam mewajibkan sholat itu cuma ada Ka'bah. Ka'bah gini apa? Wah. Malah kotak orang lain, ini pun masalah. Jadi mulanya beberapa ulama mengatakan, terus tinggi, jika pilih kan tidak bisa cepat terus. Sebab itu semua yang terkait dengan fisik, niku tidak ritual yang tidak mengikat. Ini rumah Allah sama rasa tersinggung, itu ada pengalim, udah rasa tersinggung. Daripada ilmu anutan anu ngalim takbire jelas marojeen apa madhep Ka'bah iku ora prinsip-prinsip amal dibuktekno 16 bulan ketika Nabi pindah ke Madinah malah kan madhep ning Baitul Maqdis iku bukti nak madhep Ka'bah tidak mengikat iku nyatane Nabi nate kan madhep Baitul Maqdis toh padha-padha kiblatul madhep Ka'bah ya ora wajib meneh ketika fi sholatil musafir. Iku khaitsuma tawajjahat rahilah. Kok sampai numpak pesawat, numpak bis salat sesuai madhep bis, madhep napa? Pesawat. Mergo hakikate sing kita sujudi adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane Islam akhirnya nerang madhep Ka'bah mau prosedur formal. Tapi tetap faena matualu fatama wajhu. Kowe madhep diwae tetap madhep Allah. Tapi hakikat yang demikian itu sebetulnya hanya menolak orang-orang kafir yang mengatakan madhep Ka'bah itu madhep waktu. Tapi bukan berarti menjadi syariat Islam. Kayak akhirnya aliran sesat itu nak sholat 4 rakaat yang 4 arah. Jadi rakaat pertama madhep mulon, kedua madhep ngalor, ketiga madhep ngetan, keempat itu. Jadi alasannya nak madhep mulon kok kesane Allah ning kulon ya sirik. Nak ngalor kok kesane Allah ning ngelor gini napa? Akhirnya orang aliran arba rokaatin di arba'in nopo jihadin 4 arah dengan 4 nopo 4 rokaat dengan 4 arah. Ini ya keliru juga.
Iki rumah. Sehingga kanjeng Nabi mulai mamang karena setiap ritual agama kemudian dikait-kaitkan dengan tradisi yang salah juga. Ya, yang salah. Pertama tak cerita ini jadi Nabi ku loro. Orang-orang nyembah berhala lalakan madhep Ka'bah, dari wong kafir. Muhammad jare ini apa? Kalau nyembah watu, dene salat dhewe madhep. Lah wong kafir ora iso diterangno. Wah, aku sujudku muni subhanallah wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la. Ora sujud ing watu. Misale ditantang wong kafir kene, jajal ke salat madhep wetan nak wani. Ayo repot kita dhewe ra wani, untuk wong kafir ora kerep muni ngono. Tetep ora wani iki ditantang wong kafir ora dicerdas. Kowe nak pancen Ka'bah iku ora mbok imani imane Allah. Saiki salat madhep. Lalu segeman tentang teman-teman loro, itu kayak loro. Ini kita nyata. Batal-batal kan dinasti ngalami beberapa proses intelektual, artinya proses informasi sing sepihak, sing terkait umuluddin, terkait apa? Terkait apa? Ini ku kados masalah Ka'bah, kados masalah nopo, wau masalah penuhanan. Jadi ku apa ditulis jejer nopo? Hingga orang kafir jari ini orang mensejajarkan makhluk ya Allah. Ternyata jenenge dhewe dijajarno. Dijajarno sinten? Untuk mau kafir Mekah karo musala Indonesia, cara sing jajar Muhammad tok ngene wae. Pendirinya ditulis, wakife ya napa? Ditulis. Biasane masjid itu kan jeneng kok masjid desa-desa kados masjid desa kula narokan jenenge Masjid Ar-Rahman. Korean pendirine Bulis Kula Ar-Rahman. Untuk anak putune ijen mimpin. Nah, biasanya kiai kan donatur kiai ini beto. Biasanya kiai rapati juga donaturnya nopo. Masjid-masjid tak kata lagi jenenge tiang. Ke donaturnya ratri mau agak tertera nopo. Jadi jenenge nopo. Itu masalah-masalah iltibat. Ya, masalah-masalah nopo. Dan ini akan selalu kita alami ngantos samane. Masalah pembunuhan gimana? Ini rumah tenang ya wonten sare. Kanjeng Nabi ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah niku beberapa perempuan dibiat. Itu kalau dalam riwayat 400 perempuan dibiat ning gone asli sofa. Jadi Kanjeng Nabi pinarak teng sofa sing atas niku, perempuan-perempuan tegene mak kanggon sai sing isor. Kanjeng Nabi teng dhuwur pol atas di puncak sofa itu. Terus ngisore Sayyidina Umar. Dia persis nyatanya kejadian. Ngisore jeneng Sayyidina Umar. Wonten beberapa sahabat. Lah Kanjeng Nabi ora, ya kiai. Ngadepi wong itu langsung ora teramati gelem. Kon biat Umar juga gelem wong itu. Biat Ali ra gelem, kudu dibiat sinten? Kanjeng Nabi langsung. Sehingga ada ayat ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala isyrikta billah. Pokoke ora oleh musyrik, ora oleh zina. Lah pas repot wala yaqtulna auladahunna. Yo cuk, kowe wong wedok-wedok yo nduk ora oleh mateni anakmu. Pertama, kowe wis musyrik nek yo. Ala sikna bilang. Wala sikna nyolong, do dibantah wong wedok-wedok. Dari sapa Kanjeng Nabi dibawa? Nek ana wong wedok ora ono wong wedok cerewet kabeh. Aja nyolong. Ya Rasulullah, bojo kula medhit, nek kula cara nyolong ra manten. Jadi bojone ku medhit. Lah wong Arab tak lupa 2 bulan 3 bulan mergo perdagange teng Sam, nek mboten nyolong mboten. Akhire kan Nabi terpaksa. Ya nyolong sak padha ya. Lha niku ati to kan. Niku teng ngomong gitu, bojone Abi Sufyan. Aku suka medhit, gak tau nek anggaran longgaran. Dia nomor suwi. Nek kula ora nyolong ra mangan. Akhirnya kan Nabi, ya cuma nyolong bahasa halus kan, jauh jumbo sing apik lainnya. Bahasa halus nyolong kan jumbo sing apa? Apik. Khudi dari khudi, kalau khudi mayak siki, gue jumbo sing satu kota. Ya cara Kanjeng Nabi jumbo, cara sing wedok jumbo, cara sing jumbo tetap nyolong, tetap apa? Nyolong. Ya, segala pengurus masjid, pengurus pondok proposal. Nah, kini marah lagi buat tak ada yang rakyat terpakai. Repot. Terus malah yang turna Allah dahuna. Ojo mata ini anak mereka itu yang nabi kita salah, kita disalah-salah. Dihujat itu bully. Sendiri dua anak jenis Handola. Jenis anak cilik disusui di rumah, mate dipateni pas perang Badar. Orang Arab mak aku
mateni anakku dhewe. Nak cilik tak rumah gede kok mateni yo. Robbaina hum sigharan wa qataltumuhum kibaran. Iya cilik tak rumah iya, Mas, tapi nak gedene kok pateni. Mergo bendun bojone Abi Sufyan. Sing ngunyah-ngunyah jantunge sinten? Hamzah. Iku mergo dendam dekne di anak jeneng Handullah iku mati dicincang zaman perang Badar. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad cuma mateni anakmu. Ora ngarang nak tak rumah cilike gede kok mateni yo. Kanjeng Nabi ujar yo meng. Umar kuwi ngakak-ngakak. Iku dadi Kanjeng Nabi meng sepuyu Umar kuwi padha tidak kuwi ngakak. Mergo seneng dene, sok hendon kalah ku seneng. Akhirnya Hindun itu Islam. Kenapa Hindun diparingi Islam? Mergo salah Hindun ngunyah jantungnya Hamzah. Iku bahasa gawe dendam seorang ibu. Mergo dekne di anak jenis Handullah yo dipateni pas perang nopo? Badar. Iki ben mana jadi kiai itu. Nek ana jadi kiai itu siap dibantai kok Kanjeng Nabi ini. Bela tenang puasa itu. Nabi mu ya dene piye ngomongnya kejadian yang ngoten. Wala yaqtulna nawa. Waktu ketika wala yaktina bi butane. Nah anak-anak ojo aku dadi anake bapake. Iku jenenge anak dina sing dinisbahno ning bapak. Dikrodhong jaba tapi diapokno ning jero. Mulai dicek ya akeh babonan selingkuh diapokno bapak. Wong itu Arab kan akeh semua. Yo dugu yo kenek aku. Orang lain lewat pengeran kasus itu. Ini disebut walayatina bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjuli. Ini bahasa manusia selingkuh nuna. Quran muni selingkuh kan gak pantes. Dibahasakno aja geman nutupi barang antarane sikil loro. Maksudnya kasus perselingkuh. Nah, kasus selingkuh paling fenomenal itu kasusnya Khalid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Lalu kalau itu sahabat tapi tetap gendong, kok anaknya gendong. Ini tentang sama itu sahabat tetap itu rumah nongki tanah. Terus apa ngomongnya sahabat? Ben orang sampai nakal itu orang sejarah. Lah aku udah jadi ikut ini orang nakal, Kanjeng Nabi orang nakal lebih. Waktu itu Khalid itu bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu musuh besar Kanjeng Nabi. Musuh besar Kanjeng Nabi terkenal kan Abu Jahal. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu musuh Nabi. Akhirnya Quran nerangno eleke Walid. Yen niku wala tuti kullah halatim mahin hamazim masyahim binani manna ilil khairi mu'tadim atim. Rasul ing ba'da dalika napa? Jadi kamane mas kowe aja geman anut wong sing tukang sumpah. Manna lil khairi, penghalang kebaikan. Utulin wong wis neraka. Jadi min sing terakhir jani. Walid itu ben Mughirah. Jadi sampeyan coba marani mbok ya. Bu Muhammad nyifati aku mek sifat sono. Takoni sing 8 paham aku. Sing 8 aku paham. Ya tukang sumpah, tukang ngalang-ngali. Aku sing 8 sing ora paham sitok. Iku zalimen. Jare aku termasuk bangsa Quraisy mau ngaku-ngaku tok. Mergo Walid termasuk dinasti napa? Aku ra yo anake Mughirah wong Quraisy. Tapi aku ngaku turunan Quraisy kok jare wong ngaku-ngaku. Nah, sampean gak nerangno itu tak paten. Akhire mbok cerita. Bapakmu kok ora perkara, itu urusan di rumah ora perkara. Bapakmu apa? Aku kuatir dunyane bapak pakai kuatir diwaris wong liya. Famak kan tu arrohiyah, aku itu kanganon kebur, apa? Lah aku itu juga anak Lho iki tenan sampe delok tafsir tawi, tafsir. Sing tafsire mana ilil khairi mu'tadin atim utul limba dari kanopo. Wah, lu arep kok dibule itu anak hasil lho. Jadi tak jane nasab itu ada kepada Khalid bin Walid bin Ra'i ya, jadi bin kan. Ada Khalid yang juga barang harus masuk Islam, dan mereka ya rumah tahu kan Nabi perang menang aman ayu-ayu jelas bagiannya dia musik. Kita kok tidak itu aku jelas bagianmu. Nah, malah nak jelas orang aku malah orang mundur jelas. Dari sahabat yang katakan jangan, oh jangan tahu oleh anak Rohi. Lalu ini tenan.
Niku tentara-tentara, mulane tentara ngeten iki arah ulama. Arah ulama pidato milih sing aman terus gampang-gampang. Mulane Kanjeng Nabi sering niat sanging dalem, sahabat dulu makam, kabeh imam salat. Kanjeng Nabi takok, ana kok dulu makam. Kuna ana zakaru di ambil jahiliyah. Kulo niku eling zaman perkara saja. Jadi cocok, niku demenan, repot. Sing mantan-mantan wong nakal iki cocokane urusan apa? Lah sing mantan-mantan sing anak-anake dipateni wis Islam terus hindun ngono gak kira kuat gitu. Ternyata hindunnya jantungnya Hamzah itu yang ada denda. Makanya dalam perjalanan sejarah Kang Libatong itu iso. Wahsi itu budak Afrika, Ireng, elek budak. Wae Abi Sufyan, wae Hind. Dia ini dijanjeni payung rabi merdeka. Nak gelem mata ini cinten. Mulane dari Wahsi beberapa kali aku roh Umar ning ngarepku, ya roh Ali ning ngarepku, tapi ra tak pateni. Pokoke dekno perang berkecamuk, gak tahu kepikiran mateni sahabat iki. Padahal beberapa kali Umar ning ngarepku, jadi ora tak tusuk mesti kena. Tapi aku itu agak merdeka, perjanjiannya materi cinten. Makanya kekalahannya Hamzah itu bukan karena Hamzah tidak hebat. Ketika Said Hamzah jemtrok perang sampai wong liyane, ditusuk oleh Wahsi koburi. Mergo dia mau fokus mengurus itu Wahsi. Dan jangan-jangan versi Hindu sing mateni Handolah anake sinten Hamzah. Mulane ketika dibiar wala ya rasulna Allah daruna kue yo ibu-ibu ojo sampai mateni anak. Hindu nak mensomati usul. Gak ngarep jenenge ibu-ibu mateni anak. Nak cilik rumah gede upane niku yo. Lah ibu-ibu di situ banyak duwe pemuda sing dhisik perang bela kafir. Artinya dipateni soka. Dipateni sinten? So. Mana kira tak janggal, karena apa sahabat mantan-mantan wong kafir nak tobat langsung diterima. Artinya perkara ini satu-satu itu. Perkara ini apa? Sampai enggak terima kan? Hindun mau tobat di tongko, tahu ngunyah-ngunyah jantungnya Hamzah. Nah Hindun cuma tahu anaknya apa? Paham ya, itu bentaman rasa sejarah. Jadi betapa ada mudahnya membawa agama. Karena pasti ada tragedi sosialnya. Pada level aplikasi pasti ada tragedi nomor. Sebetulnya kalau aliran sekarang, ya, aliran perdamaian itu bagus. Antar umat beragama jangan perang jangan apa. Tapi sejarah munculnya agama pasti begitu. Kecuali Nabi Isa, itu satu-satunya Nabi sehingga ngelayono tragedi baru. Tuwabok pipi kanane pengedana pipi kiri. Tapi malah fatal lagi. Mereka orang tahu ngamuk, orang tahu keliru, malah jangan anaknya pengiran. Wong kok sempurna nih ngono. Nah pengiran, anaknya pengiran gak mungkin. Malah loro ini, wes kusuk disalah paham. Nanti kita jadi itu kusuk-kusuk loro. Wong nak kusuk mesti dimitosno dengan mandi. Dimitosno ahli suara. Akhirnya tamu rono, yuk supaya tokonya lari. Jika ada pesugihan, akhirnya jika ada apa? Saya ada kiai kalau misa orang Arab yang itu lor, ini khusus lor. Bapaknya gak ada konco, namanya Kiai Abdurrahman. Itu khusus pengukuran, mensukuh, tapi tidak suka. Menambil pulau cocok, pulau berkedung, khusus wisi. Karena ini, wong soleh-soleh, saya gitu, ada gunung kawi. Tambah khususnya, tambah tamu yang akhir. Rata-rata juga dengar apa? Di sana ini Gusti Kiai juga ada gunung kawi. Kalau dengan pun bener. Kalau dia nakal malah darah di bener. Jebule ning sowan yo betul, no. Ora betul dia. Kene karo sowan iku ayo wedi rokok. Kiai lah dene wedi rokok, salat qobliyah, ba'diyah, witan. Karepe kan wedi rokok. Tapi masyarakat memandang mesti cara kapitalistik. Apa yang sosok untuk semua itu nak menolak. Wong ane PPNS di panek juga itu nak menolak. Dan kiai dhewe ku anak kan terima PNS, sekolah ora minta amal, Pak. Nah kiai nganggo etikane Kanjeng Nabi, nek ana wong njaluk aja kok salat, mbah panek kuning nggih. Mbah panek kuning napa? Kalau alhamdulillah kok menangi kiai-kiai sing gedung. Jadi alhamdulillah kalau menangi bahwa mereka ternyata gedung. Jadi kalau sempat namun terus untuk kabar, ojo terus. Lho kalau di sanad mutasil memang.
termasuk kiai paling populer di kalangan pesantren. Itu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu kebetulan memang ibunya beliau, bapaknya beliau itu saudaranya bapaknya Mbak saya. Jadi misanan dengan Mbak saya. Ini cerita. Ketika beliau dengan segala kehormatan tamu dari berbagai penjuru sowan beliau, nanti marani Mbak Oleh gurunya beliau. Kemana maturnya ngeten, Mbak. Kulo itu soleh tak bawa kulo piyambak. Tapi saat ini kulo kaya pangeran, beruang boleh pulang, beruang boleh duduk itu macam-macam. Dari dulu nih, itu terserah UMS. Sehingga Kiai Hamid Pasuruan, tiap orang yang sowan kepengen nyata-nyata dengan jamaah di dalam dino full. Kadang di jamaah di dalam dino apa? Ininya beliau itu kan untuk soleh tak perlu manggil teman-teman. Soleh itu gampang, gue ngomong sholat subuh jamaah ya soleh, sodako ya soleh, ngadui selingkuh ya apa? Soleh. Orang usah ke wisata wali songo, mensoang, wali-wali jamin jalan sedalatan. Barang soang wali utama sering malah ketun kok bocor-bocor, tinggal lihat orang lagi. Mereka ngajar rombongan panaya, ini sadar tak bujurnya paling. Lu berziarah kok ketun, sekarang ini sadar tak bujurnya paling. Kadang tinggal berbaru tangi akeh. Nah, panitia betul gak berarti. Lo keluar buatan pengamat, orang keliling saya itu sering darah, laporannya itu tidak. Wah, kayaknya itu tahu kerja betul nanti. Itu juga kan dibintu baca aku. Mengulang itu kumpul, tapi jelas ya ada apa. Tapi nak hukum melang itu kumpul tetap orang apa. Kalau nakoi konsisten, hukum jauh deh. Ya, yang mati wape, yang jelas yang akhirat. Hati itu kalau nak yang akhirat wape. Eling akhirat wape, nah orang itu ditafsiri merah kuburan. Nah Muhammadiyah ditafsiri sebuah kono, wahabi, kono, pokoknya hati itu eling akhirat itu. Tapi udah ini nggak eling akhirat, eling nggak bujur malingnya. Kalau muslimat fatah dia orang itu makan, bujur dia paling, salah ngomong terus. Hasil haji tinggal tu dia kuat, begitu aku. Walau sebelum semua itu menjadi Indonesia paling ayu, itu paling elek orang Uzbekistan. Langsung, pokoknya nama Uzbek, tolong Turki. Ini tidak ada Indonesia mungkin. Berhaji malah memperbandingkan perempuan inter. Bukan siapa. Ya macam-macam. Intinya, balik kalau tadi. Ketika kita menyoal tempat-tempat nakal karena ada lelaki perempuan kumpul, juga ada sarana kebaikan, ya ada lelaki perempuan kumpul. Jadi pola beragama ini susah karena selalu ada kemiripan dengan kebatilan, sehingga ada walatar bisul taktono. Jadi kita tidak pernah tahu ganjarannya dia Allah belanang wedok kumpul, kadang lirik-lirikan, akan tidur ambek kan. Ganjarannya dia roh neng wali ambil ikut duit utangan terus akhirnya terlantar macam-macam makai nanti wawahu nopo nah itu kok pengen melaku orang orang tak roget no melaku tapi nak melaku diwiran juga diutang lagi wali buat musim tua orang musim rumah atau bujuk musim terlantar di orang musim selalu tidak ada kepilihan ya, makanya kalau ini matur Kajian Nabi itu pernah ragu karena pola-pola beragama itu akan ditandingi pula atau akan semirip pula dengan pola-pola jahili. Sebab itu Nabi diperbandingkan terus. Mas, gue jari oleh mata ini kok. Tapi nyatanya anak-anak tinggi rumah mulai ini gede-gede kok. Begitu terus pertanyaan. Termasuk masalah tadi. Wala yatina bi bustani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin. Delalah sing dadi panglima perang paling sukses iku Khalid anake jeneng. Wah, dadi wong Islam utang jasa ambek anak hasil selingkuh. Mulane jarene Ibnu Taimiyah ojo geman menyang wong lanjut. Wong lanjut ku nak bela kebenaran nekat. Lah kebenaran ku tak dibela wong sing nekat. Wong saleh artinya itu kan. Ayo sampean melok kelompok-kelompok sing tukang nutu ibar. Nah, alumni pondok mesti muadab berdua. Alumni preman melok kelompok itu nyutuk ya. Momental preman itu rumah.
Pertama tak ceritanya, Abu Bakar buat Islam, ya Islamnya ya apa ya waras keras nih. Tapi Kanjeng Nabi kan menghadapi gendul-gendul yang siap bunuh. Kanjeng Nabi mikir, masing Islam Abu Bakar jenis ini cara hasil, ini cok kakak. Jadi yang boleh pokoknya terkenal sama preman, isane mangan nak gula, rupa-rupanya rumah itu preman, isane mangan nak cucu gula. Nak cucu gula menang, dia adalah bisa mangan, dibayar. Baik, Tomek Tyson menurut ini, kayak apa itu? Akhirnya Umar tak kira kira cocok, wujud gue Islam juga. Akhirnya itu Allahumma aizal Islam di rumah. Gusti Islam ini jenengan duburno, jenengan kuatno kelawan Umar. Tenang, Umar berkopat tarukat berpreman mulai. Abi jenenge Fatimah maca Quran hasil dadekno sebab dene napa Kanjeng Nabi di parani Umar di amanah Sayyid Hamzah. Mereka rawan dibunuh, nyolone cek preman. Jebule dekne golek Kanjeng Nabi mergo ape ikrar mau napa? Semenjak niku karena Islam di bawah Umar sing mantan preman, awal sangka ada waktu jahro. Niku aja-ajae Nabi secara terang. Kok Umar gentenan, go pedang marane Abu Jahal. Abu parani kabeh. Angger kowe ganggu Muhammad tak pateni. Abu Jahal yang pria orang marah. Abu Jahal dibuarani Abu Lahab, memang parah. Gak Muhammad lah. Wah, orang aman. Jadi dengan negatif Nabi disembadani Allahumma aizal Islam Allah. Jelalah era yang suwe di wonten Khalid bin Walid. Itu jadi panglima perang paling sukses. Padahal Khalid bin Walid bin Rabi, namanya itu paham ya. Jadi wala tuti kullahalla bimahin hamazim masyarim binamin manna ilil khairi mu'adatin abin utulin ba'da dari kanawah umarani boy bu Muhammad itu nyifati aku sangat sifat itu aku ngakoni kabeh kecuali kita tinggal apa. Jadi ini aku anak yang ngomong itu mau ngaku-ngaku itu maksudnya waduh, baru itu mikir padahal rahasia keluarga, nanti orang tahu tidak paham tapi itu, kamu itu aku khawatir dunia tahu ini jadi itu artinya begini ya, dalam beragama itu masalah keluarga, masalah politik, masalah macam-macam, termasuk perselingkuhan, keluar. Nah, kayaknya ini mimpin keluar sampai setengah. Dalam diarahkan tentang Allah Subhanahu. Lalu kalau nak terjun pengiran, yang pengiran ini juga mau digaya bersifat, jadi ambil aturan. Pengiran dua versi aturan tunggal, jadi itu aturan karena dalam tempat paling nakal sekalipun masih ada aturan. Keliru orang yang bilang, enak jadi orang nakal juga. Enggak ada di dunia kebebasan. Pasti semuanya pakai aturan. Misalnya sama yang boleh orang nakal, boleh orang runting. Nanti yang boleh menikmati paling ayu orang peraturan di sini bayar paling orang. Enggak ada peraturan yang menaik. Nah, tapi orang bayar lain, sehingga toksik. Tetap orang-orang peraturan sama. Paham deh? Ya foto-foto ning nggon nakal ya aturan, ning nggon aturan atau ning nggon toleh. Foto-foto kok. Mulane perintah perintah dino enak ninggal dino. Mukul dino wajib nyoro. Mutu paru nyoro. Kudu bayar nek kuat, malah loro. Ninggal dino ora dia. Tapi nak dino kan enak. Ya ora payu, ora kok dinyek kok pengen kok dinyek kok. Kene kepengin ndak mau Indo, kalau rakasnya ditulis pengenan elek, betul kepengen tetap rakasnya menurut dijake. Jadi perintah 3 dino itu perintah rahmat, berarti nak murah. Kenapa? Toh kita masih dibolehkan kali. Yang penting untuk orang elek sesuai keelekan kita. Ini kan ya elek untuk apa? Tapi pengenan itu pintar, jadi kok. Uang mulai total, buat ambil uang singkatnya, jiwa diri pengeran. Mengenai uang itu kongkong ayu-ayu juga. Sehingga sahabat uang singkat pengen hilang, paham kenapa? Tetapi sahabat kok belum ngaruh.
Kok ini akan tingkang alamat loh. Punya diri kayak jadi sebetulnya sel-sel pada tubuh kita itu semuanya mengarah pada tarul maksiat, semuanya mengarah pada anti normal. Karena sistem kenikmatan maksiat itu pasti kalah dengan sistem nurani. Ya, pasti kalah dengan sistem nurani. Wong selingkuh dosa. Coba sekarang begini. Kalau nanti mau hadis ini sampai nangis, nantikan dari Nabi, umatku kurang ngalah, sepakatnya kesesatan juga. Misalnya tempat-tempat remang-remang, mereka tidak bisa berorganisasi bikin partai politik, karena mereka yakin itu pasti partai tidak populer. Meskipun mereka punya kekhawatiran, misalnya partai Islam menang, mau ekstasi gubernur, ayo beri partai, kenapa dia eksistensi, tetap rawani. Karena nurani yang mereka sendiri sadar itu tidak populer. Misalnya maling. Wah, nak negara dipimpin orang soleh-soleh tetap maling jaga kriminal. Ayo gawe partai maling. Nanti maling menjadi legal karena presiden sampai bupati ini. Ternyata tidak terbersih pikiran begitu karena mereka sadar gawe ide partai maling itu ide yang tidak populer. Itu dari kaki Nabi. Ngadani kiai-kiai, ngadani kalau sampai ojo geman, kue putus asa sampai dakwah. Mereka kebenaran itu gawane dikirain malu. Jadi uang paling nakal, dia tetap senang kebenaran. Cukup digampang maling. Maling atau tengah maling. Mestinya kan gawe syariat maling. Jaga dunia ini orang neraka. Kurang aja dunia aku maling. Dunia maling, dunia maling benar. Pak, itu tak pernah lihat ya. Mungkin dia maling, dia tidak dimalingi. Wong itu karena sopan dia wong. Misalnya jalur-jalur wong nganggo tangan kiri bentak-bentak. Orang itu kayak akan begitu. Buat bentak-bentak di tangan kiri. Wong orang sopan. Padahal dia tak boleh-boleh berapa-apa. Sopan. Tapi dia tetap pakai standar. Sebaiknya orang itu harus sopan. Itu jawabnya Nabi. Latat sampai umati ala dolalat. Umatku itu tidak akan sepakat dalam satu kesempatan. Mereka sama rasa khawatir. Entah itu Hollywood, entah Bali, entah Rio, entah mana saja. Itu tidak akan memilih pemimpin yang punya reputasi buruk. Sedangkan pemilihnya adalah orang-orang. Di Jawa juga begitu, di mana-mana seluruh dunia. Itu menjadikan Nabi, mereka Nabi itu bangga. Umat dan masyarakat. Umat yang baik. Maksudnya, tidak ada kebenaran atas kejahatan atau kemaksiatan yang mengarah menjadi legal. Misalnya maling, sebetulnya masalah maling itu kan sederhana. Kalau mereka bikin partai dan menang, maling dilegalkan, orang mau penjara, paham ya? Iya kan? Atau prostitusi, nggak perlu kena perda, karena mereka sepakat bikin partai dan menang dan mereka pemimpin. Tapi itu tidak akan terjadi. Ngendikan Nabi Ilayah. Bahkan yang mantan berzina, mantan maling pun kalau sudah jadi pemimpin, tidak akan berani bikin undang-undang yang melegalkan atau yang menyarankan, yang paling banter itu membebaskan sebagai asasi manusia. Saya tidak sampai menyarankan atau mensyariatkan tidak. Itu dijaminkan dengan bila tetapi umat itu alat umat itu tidak akan sepakat dalam dasar. Jadi kalau terangkan tentang masalah wa ini sholat para paling nahar wajiblah famnah. Tapi ini kira kena tinggal. Malah cerita seperti ini dulu. Ini kalau sahabat itu ada nggak ada yang nakal. Lagi perkaranya itu faktor genetik, faktor normal. Ada nabi ke zaman gue mau ngakak rumah berbunyi perkaranya ini zaman ini. Ya orang ajar. Orang sahabat yang jelas nggak mentokan. Sahabat mentokan. Sahabat itu batul normal. Agar begitu sahabat itu batul normal yang teratoma. Sebelum orang lain. Tapi itu batul mungkin. Milah-milah itu, sing tenggero langsung sari. Wah itu biar pun. Jadi tenang kita. Tapi tenggero apa? Ya. Dasar kok imam ini itu. Kan betul. Aku kan tidak di sini tahu ya, ame. Jadi orang ini sangat lugu dengan Nabi. Kalau niku nopo ngalami ya ternyata. Kalau Nabi duga-duga. Cuma salamu, itu bodoh di orang Islam yang ambil semua. Bodoh dari orang Muslim.
Lalu kalau apa itu? Dan ini mulanya memberi keterangan nazalah iman kobalan apa? Ajnabiyah. Wah lalu sudah tuh pokok rumah dari ini. Sing tembiro tuh ini apa? Tembiro dia. Jadi walhasil akhirnya nak dulu kapal ini wajib sholat dulu. Mulanya saya sholat ini kalau tak orang itu yang ngambut. Jadi, tetapi kalau kesalahan sahabat itu jadi barokah ilayomil. Ya, ini ku sunnah saya jadi lalu sudah gue ngapal itu soal ngambut. Dan itu kita harus berjujur juga. Terus nanti dope. Tapi itu biru. Ketika itu lagi, Kanjeng Nabi diambil itu mimpin sahabat yang mantan aktivis jahiliyah. Jadi sahabat itu orang-orang ini setelah sahabat, tapi masa lalunya kan sebagian mereka kan mental-mental apa? Sehingga jenengan jangan mengatakan sahabat yang tahu ngambung uang, maksudnya kita uang biasa kan ngambung. Sahabat itu mantan preman, itu cilik itu lahir di Islam. Kalau Islam itu umur saya tahu saya mati gitu. Lagi apa? Tak soleh-soleh ketuan ini tetap umat dong, tetap apa? Umat. Ojo pegawai kesimpulan, sahabat yang tahu ngambung, kemudian kita orang biasa ini tidak bisa begitu. Sebab juga, sebagai yang kita mengalami, sebagai niat tobat menurut tapi jelas orang caranya tobat ini. Nanti kadang benar Gusdur, mana wartawan mengerti sebagian dia yang nakal tak kok. Pak Gusdur dia itu kan orang suci kok, banyak yang nakal dari Gusdur. Malah mereka boleh nakal. Kok kita? Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau kamu jangan, karena kamu tidak tahu caranya. Kamu tahu hukum, itu yang boleh melanggar yang pakar hukum. Tahu cara ngakali apa? Nah, itu ramen ziarah kubur. Nyamornya tiang kan berkode lemah. Gus, kok suka ziarah terus. Nah, terus berteman orang hidup di goreng dulu. Rumah sana uang urusan orang Bali deh tau. Dan keluar anak kiai, ada kiai. Jadi kita tiktok kiai video. Kemudian juga tidak berada bapak pulau. Habis berteman dulu orang itu di goreng apa? Itu kembali ke Jawa. Tadi bisa nak sapi bilang-bilang. Mana yang kurang tadi itu? Itu kau mahal mana bermakan? Nah, aku tahu orang betul itu. Akhirnya kita awal bapak. Ada pada mungkin boleh melakukan itu di awal. Maksud di bodoh ini di awal nopo. Itu saya angkat di itu. Betul masalah kalau niatnya menghilangkan fitnah nopo. Paham. Jadi Islam sendiri itu lahir dari sejarah yang tidak ideal, yaitu kadang kita kan mau dipimpin Mongol, dipimpin anak Cina, anak Jawa, tidak perlu. Islam itu bisa melebur semua kesalahan di masa lalu. Qulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma katakan pada mereka yang kafir, sekali mereka bertobat yughfar lahum ma semua yang masa lalu dianggap ini. Betul kita pernah utang jasa sama Khalid, ternyata bin Walid, bin Rom. Kita utang jasa sama Umar, ternyata Nabi tertarik itu Umar krono soleh, krono menangani bulan deh. Pertama Nabi tertarik itu Umar krono soleh, gue tertarik tukang nomor. Wah ini kita cocok ini. Mereka musuh akan juga. Mari kita lihat teman-teman, mari rapati prospek Pak. Iya, itu tetap butuh berdiga, betul apa? Dan itu mesti milang-milang yang mantan apa? Ya, tapi resikonya kadang umat, kadang apa? Karena kadang apa? Orang sering umat, kadang apa? Sering itu betul. Dan itu pula yang dialami oleh pola personal itu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, itu panglima orang masih khalifah. Ketika Umar masih khalifah. Perang beberapa kali dipimpin khalifah itu menang. Tapi oleh Umar khalifah dikejar. Kenapa? Dikejar. Soalnya banyak yang nanya, ya Umar kenapa
Khalid yang prestasi perangnya bagus menang terus dipecat. Jawab Umar, saya tidak mecat Khalid karena benci. Nak ini berkafir ini. Maka pihak orang kafir yang terbunuh terlalu banyak. Padahal di utama Islam orang membunuh itu tidak tujuan utama, membunuh karena konteks perang saling membunuh. Kamane orang akan hidup dakwah, mereka kafirin entah. Kamane kalau dakwahnya orang akan hidup dakwah, mereka kafirin entah. Ya tenang, pertama di santri preman, rasul dakwah itu buat kafir pun dikenangan dijodohi pada kiai. Wede bendera kiai preman, uang masih jodoh kiai, mereka kenangannya uang dijodohi bendera kiai. Akhirnya setelah era Umar dipecat, terus soleh jadi wong sing soleh normal. Jadi mental preman yang dulu kan bisa membunuh orang Islam, saya ini diwalik mata ini wong. Saya kira gue apa? Mental mata ini mulai di wiridan ini ngomong, jadi wiridan nanti mati. Sampai kenang mata ulunya ngambung amat orang pamit bareng itu. Lu betul itu Khalid bin Walid bin Ros. Paham? Tadi ini bin sampai masalahnya kan antara agama dan non agama, pola hukum sosialnya itu mirip-mirip dan ini akan menjadi masalah. Butuh ulama yang menjelaskan kalau agama itu membedakan. Misalnya begini, sholat subuh itu repot, esok kami hanya banyak wudhu, jangan wudhu. Ternyata orang sholat itu repot. Esok tuani olahraga kapan sekali, kok kalau kan sering, paham? Kok kalau apa? Orang berikan soal praktek dan untuk aku lihat ini kalau kenapa untuk jadi pola agama itu sama dengan non agama itu mirip sehingga nanti pernah ragu aturan mainnya itu pernah ragu jadi pengiran kamu jangan ragu maka perbandingan agama pernah dibandingkan non agama menurut terus memiliki wonten ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua cerita para nabi itu dinasihatkan sama Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pembanding. Ben Nabi tenang hati. Nah ini kalau pas ini di jam 5 pagi, 5 sore. Sabtu 5 sore ini kalau awal tentu kalau kadang itu wangsul dulu kalau pondok itu 70 tak cerita. Wong nang kepakus wong alim di pengaruh mulang. Ya aku loro kabeh. Nasibku iku koyo nabi-nabi dicek. Dadi loro kabeh. Nganti mate ra tenang. Tugen aku mlebu swarga ora iso tenang. Enak wis Islam awam. Mlebu swarga yo wis tenang. Terus wis pokoke kamar tenang. Dadi ulama itu saya tenang. Itu kalau tak apa sakit, sama nanti jadi ulama itu nyoro artinya nak umat jadi manusia nyoro. Akhir ceritanya Rasul diceritakan dengan Nabi dan Nabi ayam, tapi dia ayam bukan tenangan, dia ayam saja. Misalnya ini waktu Nabi Adam itu diperdulikan Nabi dan suara, dan dia pas mikrofon itu termasuk ini habis sore. Pas mikrofon kan Nabi ketemu Nabi Sinten. Itu Nabi Adam itu hampir itu sinten itu bapak Adam ketemu Nabi Adam martabat ini soleh ini anak turun itu sing soleh dirangkul sempurna Nabi Adam kalau anak putu rakyat doa tidak sempurna ketemu Nabi Muhammad karena kaji Nabi menikmat Nabi Adam kadang buyu senang kadang namanya jadi kaji Nabi apa saja Jibril kena nopo ya Jibril Nabi Adam nerang ya Muhammad hadhihi afidatun min dunyati yadkhuluna al-jannah fa'aqra wa hadhihi afidatun min ummati yadkhuluna fa'ahsan. Nabi Adam kok iso tertentu aku nak eling anak turunku sing dadi ahli swarga aku seneng. Aku dulu tapi nak eling anak turunku sing ahli neraka aku susah. Aku nangis. Padahal ahli neraka sakmu nabi anakku suwe. Oh, kebetulan Kowe mencari suke dewean di mobil dewean mobil anak 5 orang sing ngamen rantau pegawaian ngene dulu
Ono sing ngamen kasus itu rombar tambahi meneh itu rombar iku mau limo. Mau limo di anak limo putus lawe, kamu mungkin ora kabeh. Kan sing bukutik setengah bukutik. Akhirnya kita tetap pusing. Nah, yang butuh sing rene iki belum sholat pun. Iku nyekolahnya kita men laporan di otot iku. Jadi ora kayak dulu. Lah Nabi Adam ketemu Nabi Muhammad ning Mekah itu ngoten iki. Muhammad awal tentang ini, nak dulu putuku sing ahli swarga aku guyu, tapi nak dulu anak putuku sing ahli neraka. Susah, padahal kabeh ahli neraka anak putu. Ibrahim ki ngoten. Mau selanjang ngowah. Itu sumpah. Nah, ini gak baik aja ahli neraka kus. Paham? Upaten namanya. Nah, Muhammad ki kus. Jadi sapa kan Nabi seneng tenan. Abu Lahab, wong paling bejat, yang kelahirannya Kanjeng Nabi, sampai tuku amat di merdeka, khusus gue rumah Kanjeng. Abu Lahab tidak pandina. Wong Nabi susah tak boleh, wong yang paling prestasi yang gue proses kelahiran beliau, jadi ahli nopo. Sampai Kanjeng Nabi nangis yang kira. Gue kira Abu Lahab panjang pun dengan cara ahli rokok, tetap kayak keringan. Gue pilih dasarnya terbuang akar. Sampai pengiran dituruti, nak dimaksudkan jadi bintang. Pertama ini hormati kelahiran Nabi luar ya. Intinya Kanjeng Nabi itu sumpah, dengan suara itu sumpah, ya itu. Ya kalau barang itu ngalir di rumah, orang murid dia murid, orang ini ada umat yang video-video di kadang Nabi. Artinya ulama Nabi itu sudah tidak, karena proses sosialnya pasti begini. Adam akan disusahkan oleh eling dunia yang jadi alim. Nah, lu susah tenang, mana butuhnya tenang. Pertama ada oleh Pak Haji, dia butuh mau makan, yang jualan dalam mobil merah atau pusing, butuhnya bakal. Pusing. Nah, mulai ini pentingnya wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Itu akhir urusan pangeran. Pak dulu, terus penting gue itu juga beda kok. Kalau hukum sosial dipikir perluasan, mereka tak Nabi aja mau ditangis oleh anak jenenge Qabil sing nakal, mana di sini? Nabi Ibrahim disusahno bapake Azar sing gak gelem iman. Abu Thalib kanthi Nabi disusahno Abu Thalib paman donatur ra gelem iman. Abu Lahab sing proses kelahiran baru ora gelem nopo. Jika terus yang saking Allah buat mu'alaf senang jadi Islam jadi bapak orang nopo Islam. Makanya ini pentingnya ngaji. Sebetulnya kalau masalah sosial begini itu nggak usah dibawa ke agama. Ya sudah, semua itu urusan Tuhan. Makanya ahli sunnah darahnya dan ini rumah tenang. Kiai-kiai yang pokoknya benar ditobat, itu tobat tenang. Inna kalau ista al-umrahullah walam takul liwahidin min hadhihi ummah kafir lam yuhasab alaihi. Ini satu kearifan dari ahli sunnah bahwa kamu sakure-kure ora tau ngomentari wong nak dekne iku mati kafir, iku ora mau bisa. Sementara kowe menfonis dia mati kafir, sementara dia mati iman, kowe malah ono ki. Misalnya orang wong salahane kafir, dia mati yo ala kafir, misalnya mendemit misalnya. Tapi kamu kan nggak pernah tahu dialeknya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh orang kita, misalnya kowe ra komentar iku mati kafir. Artinya orang ajaran Islam, kowe wajib ngomentari wong nak kafir matine, nggak ada wajibannya tapi. Mulane ahli sunnah dari kowe ora kita sama sekali. Misalnya ra ngomentari wong sing mati kafir, kok komentari nggak mendesak, kamu tidak harus komentar begitu. Paham? Meskipun cara lahir matinya ala kafir, misalnya prosesinya kafir. Kan sekarang banyak, misalnya anak Cina, anak orang Kristen masuk Islam, anaknya mesti bingung. Kadang soal kiai bapak orang pun rokok, mesti orang Nasrani. Tak jadi kiai ini rokok jauh, bapak boleh rokok. Ya orang Nasrani, mati Nasrani dan rokok. Bapak pulau mati ini Nasrani, orang disalut dan apa. Tidak mendesak seorang Muslim mengomentari bahwa dia mati kafir. Tidak ada tuntunan syariat
Nak wong mati ngono iku wajib barani mati. Umpama kowe ajaran iku mati kafir ora kitabe, Pak. Penting ora ono apa. Artinya dia nak menang. Dia nak menang kan Nabi lah tak tahu. Nak wong mati kafir atau benar. Tapi tidak boleh menyebut wong itu mati. Karena kita tidak pernah tahu dialeknya dia dengan Tuhan. Karena iman urusan hati. Bahwa secara doa syariat tentu dia tidak boleh dikubur di dalam Islam. Kalau disolati karena tentu nak mobil itu aja. Karena hukum yang kita tetapkan adalah hukum nomor 2. Ini disebut wa ilaihi yurja'ul amru napa? Iku urusane pengeran kabeh. Nek apa digoreng di bapak kabeh. Kanjeng Nabi di paman Abu Thalib kabula apa? Iki penting kula aturaken. Mergi sakiki niku mau wonten tarekat. Ilmu hakikat kuwi. Piye wae termasuk ajaran Quran yang hakikat karena urusan Allah wae wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kabeh urusan-urusane pengeran. Sementing kun Pak Guru nyembah pengeran, ora ajaran wong parwani diaji sithik. Kurang disering kita kamu, terus wong itu kan nakal ngeten-ngeten, dengan mau mati dengan sholat. Wong yang nakal-nakal, ya termasuk gue yang nakal. Cuma wong Islam itu ora gelem, yo wong nakal. Iku alami misalnya. Wong Islam yang seneng ciri utama Islam itu boten. Ciri utama Islam itu cingkrang. Kejar Kanjeng Nabi itu cingkrang. Kanjeng Nabi boten. Nek wong ngono dianggap ora anut Kanjeng Nabi. Nah tukang moni ora anut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora tukang nopo. Jadi sing ora ngono iku ora anut Kanjeng Nabi. Sing tukang moni ora anut Kanjeng. Lah mosok kabeh wong ora anut sinten? Mungkin motor sakit anut Kanjeng Nabi. Paham? Misalnya orang dalam berpakaian tidak seperti Nabi. Misalnya orang itu nganggo pakaian orang cingkrang misalnya. Tapi 80% tetap minimal harus ada Nabi. Rupa-rupanya tidak betul. Nutupi aurat itu saya ada dong. Saya ada dong. Mau sampai sanggup 90% nutupi aurat gara-gara 90% itu gara-gara gak karu. Gak karu. Artinya kita masih bisa menghormati orang Islam karena kita nganggap mayoritasnya masih ikut sinten Kanjeng. Misalnya orang nanti sarukan seperti Allah syariat itu, syariat Kanjeng. Gelem sholat di masjid, syariat Kanjeng. Gelem jamaah, syariat itu. Masa hanya karena model pakaiannya kita beda, terus kita tentang nggak jadi kan tidak ada adil. Paham ya, ini perlu. Ya, begitu juga masalah yang lain. Misalnya gaya senjata, gaya senjata itu betul-betul. Walau semua dikirim ini, dari igane Adam bilang hitok di calon awak bertinggu awak. Kamu kan yang ngirim ini dari nutupi, karena ditutupi untuk balik. Orang-orang. Nah ditutupi apa terus apa? Nah kalau tidak tinggi buat apa? Ya pengeran tinggi buat, tinggi buat tinggi buat kok doa. Ya kan tak boleh juga tinggi. Mandi ini, orang yang tenang-tenang, wah, atau orang Turki malah nyata biasa. Makanya sebagai riwayat Kanjeng Nabi kalau sholat waktu ayat dua kata jadi biasa, atau itidal, kata apa? Itidal. Orang yang sholat, tapi di standar ada riwayat itu Kanjeng Nabi meletakkan dua tangannya di bawah dada dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Gimana Pak? Tapi hormatnya kan tangan kiri opong ini kan tidak jelas. Ya macam-macam, boleh variasi paling akeh dengan itu. Yang jelas sampai menutupi kadang lampunya rongkanjingan barang. Wah itu perlawanan tenan. Macam repot, acur-acur itu susah kalau. Yang jelas kita sepakat itu tidak satu sikap, tidak satu nomor. Ya, tidak normal. Tidak salah. Kalau penjaga itu salah, tentu tidak ada riwayat dari Nabi pas sholat ngadeg gendong putu. Jadi Nabi beberapa kali sholat pas ngadeg gendong putunya di rumah. Kadang gendong Sayyid Husain. Itu nunjuk nona penjaga tidak syarat nopo. Tidak syarat nopo. Karena orang Turki yang ekstrim nak sholat itu biasanya. Ya biasa banget. Tapi itu nyulayani riwayat hadis sholat. Nah riwayat hadis saya tetap mendapat. Untuk berdirinya tetap nopo.
yang disoal ulama itu misalnya setelah i'tidal itu tangan kayak apa? Rata-rata ulama kita mengikuti dibiarkan. Jadi pas khusus i'tidal apa? Dibiarkan. Kemudian Nabi tiap takbir itu rofa ayat kecuali nanti di bab takbir minal sujud sing dipisah minal apa? Sujud itu hanya Allahu Akbar tanpa mengangkat nomor dan sebagainya dan sebagainya. Jadi format-format ibadahnya ini butuh sanad mutasil ila Rasulullah. Dan sebagian besar format ini toh sudah dilakukan oleh mayoritas umat Islam seluruh Indonesia. Maka hanya karena perbedaan yang tidak bersyarat sah atau tidak sah kita menjadi geger. Mau bolak-balik masuk, ini penting nih. Masalah ini urusan ilmu, supaya siapa saja mau belajar ilmu. Misalnya kayak kunut, lo bolak-balik masuk. Kalau lah sering gak kunut, entah berapa tahun orang kunut mau makmum Muhammadiyah, ya berapa tahun kalau kunut makmum NU. Sadari kalau bagi ulama orang niat NU, ya anu tuh HPI kan. Sebenarnya dalam terminologi ulama itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah yang ada, anu HPI atau tidak. Jadi kalau ulama itu sering dengan logika Syafi'i atau Maliki atau apa? Hambali. Karena itu lebih familiar dengan maroknya. Karena dia tahunya mazhab Syafi'i kada, mazhab Malik kada. Dia tidak terbiasa dengan yang kitab-kitab mazhab NU kada, mazhab Muhammadiyah. Karena itu tidak ada, memang. Jadi yang namanya ulama tetap familiarnya sama apa? Mazhab Syafi'i kada. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah ila yaumil qiyamah. Ketika dibantah, tapi Kanjeng Nabi kunut bantah 1 bulan, tidak terus. Alasan Imam Syafi'i, sesuatu itu akan menjadi sunnah ila yaumil qiyamah, meskipun Nabi hanya melakukan sekali 2 kali. Misalnya Nabi itu poso Senin Kemis. Semua ahli hadis sepakat Nabi poso Senin Kemis. Juga sepakat Nabi tidak selalu poso Senin Kemis. Paham ya? Artinya Nabi tidak mesti poso Senin, tapi pernah. Akhirnya poso Senin Kemis menjadi sunnah ila yaumil qiyamah. Begitu juga menyangkut Nabi itu pernah umroh. Umroh menjadi syariat ila yaumil qiyamah. Hanya pernah. Tidak bisa kamu katakan, wah Nabi kalau pernah itu sekali ya kita ambilnya sekali saja. Misalnya Nabi pada Senin Kemis yang riwayat hanya 3 kali, dan itu 3 kali saja, lebih dari itu, wah ya repot mas. Nabi mulutnya hanya 1 bulan, kita minum 1 bulan saja, di rumah itu nopo. Itu istilah masalah-masalah istihad. Nanti repot namanya. Kalau beberapa diskusi menyangkut mazhab, ya masalah perbandingan mazhab ulama, itu baca mazhab itu. Misalnya Imam Tenggiri Wahabi ini nyata. Kalau beberapa kali ditanya, Gus, saya itu kalau haji itu kan Imam Masjid Haram itu kan tidak baca Bismillah. Padahal Bismillah ayatun minal Fatihah. Memang dalam banyak riwayat, hampir semua hadis sahih, hadis Barok bin Aziz, semua sepakat ketika ditanya anaknya itu periode Nabi ini, betul menami Kanjeng. Ini mesti jawabnya kan, Sallallahu khalfa Rasulillah, wa sallallahu khalfa Abi Bakr, wa sallallahu khalfa Umar. Salam asma, ini redaksi hadisnya, saya hafal persis. Salam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya sholat makmum Kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Salam asma ya, redaksinya itu subjektif, nisbi. Saya tidak pernah dengar mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah dengar oleh Imam Syafi'i ditafsirkan Nabi itu baca, cuma bacanya tidak jahriyah, tidak nomor. Tidak mendengar itu kan subjektif. Bisa saja imam itu baca, tapi dia tidak dengar. Kecuali riwayatnya begini, falam yaqra' ahadun minhum. Semuanya tidak baca. Bismillah. Riwayatnya itu falam asma. Ya, saya tidak mendengar. Nah, terus ngomong orang ini sholat dulu, wajib mau coba Fatihah. Aku rasa aku muka Nabi mau coba. Saya tidak sama coba Fatihah. Aku rasa muka Nabi mau coba. Raju lah, mau coba apa?
di Masjid Haram tidak ada yang baca Bismillah, tapi masalahnya riwayatnya itu pala asma ahadam. Lagi pula apa hebatnya pakai standar Masjid Haram itu kan keputusan politik, bukan karena sentral Islam kemudian menjadi panduan Islam seluruh. Itu keputusan politik, kebetulan Pangeran Saud memilih mazhab Wahabi. Tentu yang imami Masjid Haram ya tokoh-tokoh nopo. Jajan misalnya Mekah NU, aku gitu. Itu kan urusan sama seperti misalnya Istiqlal melatih NU dan Muhammadiyah. Ya karena keputusan politik DKI Jakarta, nanggu Imam NU dan Imam nopo. Tapi itu tidak keputusan ilmiah, sama seperti di Mekah, meskipun sentral Islam tidak berarti keputusan sentral. Karena yang imami itu misalnya Abdurrahman Sudut dibentuk oleh pemerintahan yang bermazhab nopo. Dan itu sudah baca jalan Bismillah. Saya yakin yang tidak punya keberanian. Ulama Wahabi sekali tidak akan punya keberanian meninggal Bismillah. Kalau bacanya sirri berani, tapi kalau meninggal tidak berani. Saya ini ulama tahu betul etika ulama. Quran versi Arab Saudi versi Wahabi itu untuk Fatihah Bismillah itu dikasih nomor 1. Paham ya? Dikasih nomor apa? 1. Alhamdulillahirabbil alamin baru nomor. Artinya keyakinan orang Wahabi sekalipun itu Bismillah itu ayat minal. Coba selain Fatihah, Bismillah belum ada nomornya, hanya sebagai pembuka. Tapi untuk Bismillah kan sudah ada nomor berapa? 1. Ini 1. Nomor 2, Fatihah oleh Rasulullah disebut As-Sabul Masani, ayatnya 7. Itu nak Bismillah hilang 6. Mau benar? 6. Padahal kan Nabi mengenal, nah Fatihah ayatnya kita 7. Walakot ataina kasabam minal Masani. Fatihah ayatnya kita 7. Dan itu kalau Bismillah nggak dihitung, jadi kita. Nah. Sebab itu riwayat hadisnya itu palam asma ahadam minhum. Saya tidak dengar. Lah tidak dengar ini kemudian rata-rata model Wahabi beberapa ulama dunia termasuk milih asirru fi qiraatil bas. Lah ulama-ulama Syafi'iyah pakai al-jahru fi qiraatil bas. Tapi jadi ini masalahnya dari masalah teknologi. Juga masalah nomor tua, kiai tua, niat jauh, Bismillahirrahmanirrahim. Mantan reman niat video biasa enggak buka, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hal yang subjektif. Mantan reman niat diri keteguhan terus biasa enggak buka. Uang itu niatan tetap dipilih. Wong ngono itu biakani teknologi, wong liya speaker tetap kan. Nah, ono kan gak masalah istihadiyah, itu masalah pola-pola yang didiktekan oleh keadaan. Lah, makhluk istihad itu tidak boleh sesuatu kok didikte oleh apa? Keadaan tidak bisa. Paham ini gitu maksudnya. Lalu kalau nanti beberapa kali masalah fikih, atau sebuah hadis Kulu amrin dibalin, lalu tak ada bismillah bahwa asap. Barang apik orang dibaca bismillah, itu elek. Wah, ini pertanyaannya. Apa semua barang baik, baiknya dibacakan bismillah? Ya udah, pokoknya barang apik, wah dibaca bismillah. Orang santri cerdas. Yang ini apik sholat, apik komat. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, la ilaha illallah. Akan kalau Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Kayak itu putus. Berkata agar barang apa yang macam apa? Juga Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa pun? Coba ada Bismillah. Jadi nak barang apa kan macam Bismillah. Lama macam Bismillah barang apa? Kalau Bismillah ini. Lah barang apa? Kalau Bismillah ini malah bolak-balik. Jadi kan kiai betadri bodoh itu aja. Begininya artinya apa? Betapa tidak mudahnya memahami hadis kecuali ulama. Nanti memang dalam setiap barang baik harus dibacakan Bismillah. Tapi masuk ke Nabi ada terus masuk Bismillah. Tidak ada sunnahnya. Nabi Muhammad masuk apa? Karena itu orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rukuk ya.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, bersama Allah gimana bisa? Bismillah, karena semuanya barang baik dan itu baiknya dibaca apa? Dibacakan apa? Wah, udah wonten guyunan wonten tiyang kami senenge pangeran mbok tanggung engkeke ya ora engkeke seneng ora jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menikmati pangeran kita Allah. Jadi normal dan Allah itu taala. Nanti katakan perkara engkek. Muhammad dia agak terima. Kalau dia itu giliran 300. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kok mantel ini orang kiai nggak apa-apa. Mungkin kita disifati taala udah terima. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kurang ajar, kurang sunnah, kurang hadis tanpa. Ini kemana Assalamualaikum warahmatullahi taala. Tadi baru aku ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau enggak terima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kopi, kalau tidak kita boleh. Sebetulnya itu kesalahan. Kesalahan kita adalah menjadi bodoh bahwa ayat itu menjadi polemik NU dan Muhammadiyah. Kalau saya dan siapapun ulama pasti lebih terbiasa dengan terminologi ini masalah Syafi'iyah, ini masalah Malikiyah, ini masalah hamba. Ya, karena NU lagi tahun 6 Muhammadiyah lagi tahun 2. Itu kan baru kemarin kitab yang kita baca itu mulai tua-tua. Misalnya kitab Bukhari itu zaman tahun 200 Hijriah. 200 Hijriah kira-kira tahun 700 Masehi. Tua di BNO dan Muhammadiyah. Bujutnya luar nama. Kita ini tidak familiar dengan istilah-istilah dikotomi yang diciptakan oleh ormas kekinian. Kita tidak familiar, kita sebagai ulama itu jangan. Sebenarnya kita senang mawon anak tontonan sampah lala, kita senang mawon ibu dan gino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholat mata kok bahasa Indonesia itu oleh. Nama? Apa itu? Allah disakir Allah juga oleh bahaya. Allah disakir Allah juga terima. Paham ini belum jadi pelajaran. Wa ilaihi yurja'ul amru napa. Jadi di luar batasan-batasan fikih kita tetap pakai ilmu hakikat. Termasuk tadi ini penting di bapakmu Allah di keluarga yang Kristen tetap tidak ada kewajiban kita mengomentari wong kafir matu alal kufri. Itu tidak ada kewajiban. Sehingga kita tidak tahu mabena kok. Meskipun dalam hukum dunia, karena matinya ala dolir kafir, kita prosesinya model nomor. Tapi inna kalau ista'al umrohullah, kalau kamu hidup sampai mati, walau takut di akademi antar kafir, nikulam yuha, tidak ada. Tapi sebaliknya ada kitabnya. Kamu komentari orang yang sebetulnya mati iman, kamu komentari kafir malah apalagi kita sekarang komentari kafir dalam level-level yang sama-sama Islam malah repot. Kayak kasusnya Taliban dengan sekulerisme di Afghanistan, kasusnya Kurdi dengan Saddam Hussein di Irak, sama-sama mengkafirkan, sama-sama menghalalkan saling malah repot. Mengenai gua senang banget yang sekarang di Arab Saudi itu sudah agak modern. Pulau itu menangi darani sirik, setiap kesalahan darani sirik. Terus medung-medung darani bid'ah. Saya kira untuk modern yang inter kurafat. Jadi dengan menapa itu tensinya sudah rendah. Jadi umur bulan sirik. Saya kira medung bid'ah. Jadi medung apa? Kurafat. Menapa sesuai dengan sekuler kafir tradisi. Jadi kayak dalam hukum ya. Mau dihukum apa? Jadi aku yakin, sebenarnya suwe-suwe wadah kakuan ini. Ada yang Muhammadiyah, NU, Wahabi. Biasanya kamu sekuler kabeh. Jadi dibatalkan apa? Paham ya? Dibatalkan apa? Sirik, ekstremen, didono kitab, didono kurafat. Suwe-suwe apa? Gimana hukumnya cara kufur? Kalau itu tradisi bangsa.
Kadang-kadang beri budaya apa? Kalau menurut agama gimana? Agama tidak bicarakan tradisi. Agama hanya bicara halal haram. Sesuai yang hasilnya apa? Ya tinggal dari sama siswa, lama itu kumpul, dari santri itu khusus, lama itu kumpul haram. Karena mahasiswa silakan pertemuan kan. Mau audisi ilmiah dong. Oleh fotografi itu agama ya kalah, bahasa itu ya kalah. Nah, sing santri anak-anak itu kumpul kayak nak jawab itu, bareng-bareng tak. Itu berdua. Jadi mau nanti nolong berdua ini palingnya. Oh, ini gua pakai surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf. Makkiyatun mi'atun wa ihda asyrata ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka yang mengkonon Quran hadil ayat itu ayatul kitab. Itu ayat sama Quran. Wal idhofatu li makna min makna min al-mubin kan jelasno. Al-mubin sing kang jelasno hakim maring barang kagungan badhe sanging barang batin. Inna satana ingsun anjalna nurun ingsun ing Quran tak turun Quran sale rupa Quran Arabian kang bangsa basa Arab biku qatil Arabi kang luwih Arab lalakum nono sira kabeh alama kang tak iluna iso mikir sira kabeh sababun lan tegese paham sira kabeh makani ing pira-pira kemaan ya ing pira-pira maknane Quran nah anu ingsun apa nafsu sunyi ana ingsun ale kae ngatasi sira ahsanal qasasi ing api-api cerita Dimas perkara okena kang maring waktu ingsun di kainat perkara paring waktu ingsun ileka maring sira. Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa inna sine kelakuan mukafatun inna satane kelakuan pun ta sira Muhammad ing kopi sange dunia kelawaki. Iku lan al-qofilina setengah sange wong sing ora roh. Dewa filin lalu sebelum dikasih wahyu kan dinasti wong ora roh. Niki kula terus masih sore tapi kula suka mukadimah masalah ceritanya Nabi Yusuf. Jadi balik yang wow, Nabi jadi Nabi itu sudah ada mitos, ada legenda, juga ada versi-versi kebenaran sama ini Muhammad Al-Fahmi. Mitos, legenda, juga bagian kebenaran-kebenaran sama ini. Sebab itu surat Yusuf dimulai dari kata nahnu. Engsun Allah militari kue Muhammad. Artinya Nabi itu tidak tahu, kemudian dikasih. Kenapa Nabi akhirnya dikasih tahu? Menurut aturan atau legenda atau apa saja, karena ini nanti versinya banyak. Orang Yahudi Nasrani punya keyakinannya. Ini utama Nabi, unaroh ceritanya Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal bisa gak ada buku, gak ada dokumen. Akhirnya orang Yahudi cinta, Mas, aku takut 5 hal. Yang tahu hanya Nabi. Atau Allah julan. Kalau misalnya Nabi, orang cici lho, sama termasuk aku. Kenapa? Yang bisa jawab ini, Nabi kan. Pertama, takut aneh, takut sejarah. Bisa mas, ini Mesir itu orang kuat. Jenenge diukurkan, jadi ceritanya mas. Diukurkan lebih cepat terjadi. Nomor 2, Nabi Yusuf itu 2 masalah dari dulu-dulu. Itu ceritanya. Itu menunjukkan bahwa Quran turun ini sudah penuh dengan masalah ilmiah. Masalah intelektual, yang kaitannya dengan legenda, mitos, dan kenyataan. Itu tahu jadi kita campur. Mulanya ahli kitab 2 versi dari Kanjeng Nabi. Lalu sok di guru. Oh itu agak benar. Kadang sebagian orang bukunya mitos. Paham ya? Tapi ya juga orang kadang ya benar. Misalnya cerita Nabi Sulaiman. Dua ini Sulaiman berujungnya saya. Kok iso ngitung, tinggal soko. Jadi berujungnya apa? Tahu suami dibimbing buara. Kepengen dia anak ganteng-ganteng lanang mujahidin bisa dibilang. Jadi rumah mungkin tokar itu balai itu. Saya punya apa? Waktu itu rumahnya lebih bingung. Dia lah semua jadi bingung. Aku lakukan mana kalau saya. Santrinya rumahnya lebih bingung. Tapi apa percaya orang kita ape, tetap kita ape keterangannya ngono. Nanti itu memang tahu mengguli bujurnya itu ngilang. Akhirnya, itu bukan diborong dengan tujuan orang itu jadi apa? Lalu kalau ngomong, mesti kita orang legenda, orang mitos, orang bagian bener. Nah itu kalau mau dorong, mau kadang bagian. Misalnya kan,
Nabi Sulaiman yo nabi tapi ono keliru nih. Mulane nabi itu dia Nabi Muhammad yo ono keliru nih. Mulane nek ana ngene adat garang anti. Terkenal akeh napa? Sulaiman yo ono cerita. Sulaiman rojo. Ambil pangeran itu, man Sulaiman itu udah rojo tapi nganggo jimat. Jadi itu jimatnya ahli-ahli, ono iki. Saatnya ditok, benar yang jadi yang tadi kata cukup. Untuk tinggal sambil-sambil saya ini nanti simak nanti kita yang ditok. Kalau kita tahu, itu enggak tidak cukup ini. Bukan Nabi Sulaiman biru, Nabi Muhammad kan Nabi itu. Nabi Muhammad kan dia akhir orang. Jadi apa? Orang jin pintar. Bujurnya Sulaiman di antaranya tinggi percaya sitok. Jin itu beda bujurnya tinggi percaya bahwa akhir. Paham ya? Wah, akhirnya barang digo, jeni kum sok mendo jadi Nabi Sulaiman. Lumpur ning singgah tanahnya Nabi Sulaiman. Jadi rojo, bisa mendo. Mungkin kan itu mendo dari Sulaiman dari Sinten. Barang dari rojo Nabi Sulaiman, aku Sulaiman, oh edan Nabi Sulaiman yang rojo. Akhirnya Nabi Sulaiman jago pengidan, punya hati yang dalam, kelangan kerap. Akhirnya ketemu, aku ini Sulaiman waktu dia jadi Sulaiman itu mikir, kenapa? Jadi tokoh Sulaiman enak, dia berkali jadi dia ngomong apa? Itu yang disebut walaupun fatang na Sulaiman wa alqaina ala kursi jadadan cuma anak. Kalau biufirli wa limul kalau layang bagi di akadim mengkaji innakan tawakal. Akhirnya Sulaiman jalur kerajaan, sing sistemnya rasa lewat akhir. Ya rasa lewat kali. Ini kok akhirnya tidak kerajaan angin. Tidak kerajaan apa? Angin, sampai kerajaan. Nah, versi tafsir yang begini ini berdasar Israiliyat. Yaitu tafsir itu berdasar referensi dari mitos Yahudi dan Nasrani. Yang disebut nama Israel. Ngeten iki bingung, kok bener to kadang, liru kok liru to kadang. Kaya kita wali ngomong dari kali surga duwe wayang duwe ketoprak. Mergo budaya jadi dakwah harus nganggo kultur, nganggo wayang, nganggo ketoprak. Tapi pertanyaan tidak tenang kalau tidak yang brosur dengan apa. Sebenarnya ketoprak itu tak tindak jadi santri gak terima. Maksudnya wali dakwah yang harus pecim. Mungkin aku bantah-bantah. Nganggo wayang kulit semua sejarah. Tapi orang tidak dari santri ini. Sebenarnya wayang jono tidak ini. Oh, saya bantah-bantah nanti. Orang tidak orang. Akhirnya kalau iya, mengisi stok senang orang tidak ini. Lalu kan keyakinannya sampean. Ketopraknya kali juga kalau tidak orang. Dan sampean ngaji aku. Lalu kan wani orang. Ngaku tak lagi tu. Mungkin tak pakai atau? Mesti jenis sejarah antara yang mitos dan tidak itu kali ayo penantang itu waktu barang itu. Bukan sudah itu tadi sudah itu. Pengawasan akan penantang lewati kali. Padahal dia tidak berlewati kali naruh pengawasan. Dia tahu pinter. Caranya kan lanang. Dia mengucapkan itu. Jadi bukan itu. Akhirnya kantor melewati apa? Ini ya orang itu. Tapi apa sanatin? Kalau anak itu tahu incang apa nih? Paham? Lah cerita kenabian mesti dibumbui apa? Yang sama itu bayang ngumpuli wong sewu dikumpuli kabeh. Kepengen dia anak mujahidin nabi capai itu. Mesti kayak gitu motor. Aku wajib. Gak tahu sih motor. Tenang tambah. Akhirnya yang dia sambil kenek yang itu tenang itu. Nah aku jimat itu lah. Jadi akhirnya saya ngasih saya itu yang terpanut terkait kenek coba. Akhirnya orang mitos semua. Akhirnya kacau. Akhirnya juga ini kalau kacau ini. Dan sebagainya. Sebab itu kajian Nabi dan Nabi itu pusing antara mitos, legenda, kenyang. Nah, kajian Nabi ngadepi informasi tentang Nabi Yusuf kayak apa, tentang Zulkarnain kayak apa, terus tentang sistem yang terkenal Nabi Khidir kayak apa.
Padahal kalau Nabi tidak tahu, itu menjadi ukuran orang ahli kitab ngakoni dia Nabi tahu lah. Paham ya? Jadi nak takut orang ini mesti riwayatnya, wae alun nak alun Dzulqarnain. Wong Yahudi takut Dzulqarnain itu sapa mas? Takut ngetes orang kok takut. Enggak, bukan takut boleh keterangan takut ngetes. Lalu sampai kajian Nabi ditakut. Mas, jadi ini Yusuf mimpi terus belajar kamu jenenge apa wae mas? Nabi orang itu tenang. Akhirnya dikeluarkan ke mana? Menjelaskan umumnya atau mau barang jiwarai jauh-jauh di sosial tak benar mas. Tapi orang iman, wah aku mau darah itu benar. Iya, maka sebelum jauh tinggi loh. Mungkin aneh-aneh. Ya itu tadi. Tapi kalau Nabi populer jadi Nabi baru kau jauh tinggi. Mana semua yang gedeng teman-teman terakhir. Sebelumnya orang Islam itu, Islam orang julu-julu. Jadi Islam harusnya orang itu. Sebelum ada Nabi lahir, itu Yahudi sehingga kerana iki wayai orang Nabi ada lagi. Roh ibu Bukhairah, anggur cerita. Jika tadi Nabi umur 2 tahun, digawa bertaulat Sam yang Palestina dari roh ibu Bukhairah. Iki calon Nabi, terus nombor orang Palestina lebih pada. Saya bertaulat. Mungkin anakku, anak. Hari ini aku empat. Calon Nabi. Bagaimana anak-anak? Neng boleh kita foto di serangan Nabi akhir zaman. Bapaknya mati tak nih kandungan. Jadi anak di bapak. Iya di konanku dari bapak ya. Jadi cuma populer itu yang bisa dikasih populer baru kayak apa? Itu juga ada kiai terkenal baru kayak itu. Baru kayak wartawan. Karena kiai ngarang ngomong belum tapi terkenal baru kayak wartawan karena yang macam apa? Belum baru. Sambil ini di bapak nang betul terkenal kiai ini. Mesti apa? Wartawan ini nggak diungkapkan, nggak sesuai saran Pak Kiai. Kemudian pengiran dari karakter. Lagu tonggo hati, cara dibawa konser-konser yang melibatkan lanang itu orang populer. Jajal bawa tampilan itu orang populer. Nanti bawa artis populer. Mulai dari jadi perdebatan. Ali Joko pas gawe wayang mau cek. Orang-orang ini sendiri seorang. Tetap. Yo, nah, ini persis budaya ya orang untuk kiai nari dengan harga awal. Iya, akhirnya yang ketiga, tidak perlu dewi. Ya, bodoh lah ya. Akhirnya ada mitos. Dia benar mau apa? Juga dari Kali Joko debat dari Sunan Giri. Kali Joko tidak nanggu wayang temur. Sunan Giri ngamuk-ngamuk. Sebagai wayang sebenarnya dihisap di bawah non-rokok menggalinya. Kali Joko kan apa sama? Wati deh. Hanya Kali Joko yang Islamnya mantan preman terus nopo Islam. Akhirnya pada lapor nanangkal tengah-tengah. Gawe patung sing pengekei nyawa itu nak dianjurkan murid. Patung utuh macam itu. Sebenarnya bisa pengekei nyawa dari kaji nanti kan. Karena patungnya siapa? Mungkin orang-orang dipindah gepeng kan tidak jauh. Gak apa-apa ya. Itu jadi wayang kulit itu. Orang gepeng. Orang itu apa? Ya nanti kalau nggak tenang cerita muda, ya orang itu kalau antar kiai gue cerita perdebatan Kali Joko, betul apa? Ya bodoh, cerita kita mencoba. Wakil Kali Joko kuat, sunang-sunang kok, barang ini sahabat. Tapi wakil kok sahabat ini kok nggak pantas. Akhirnya nafsunya ditolak kuping dibuat dari kita apa? Benar, karena kita terus saat. Di sini kita tinggal buku lah. Orang cerita minta titik benar. Wah, ini warna. Wali sama keluarga kanan di pondok. Terus diberi asuh. Bahkan asuh yang diumum lagi. Titik benar lagi di nomor. Selama benar wali sama. Kasih cerita titik. Kamarnya anak terus. Wali sama anggap versi ini kurang. Kau tukang nomor. Tukang bodoh. Tapi yang benar di bawah guna apa? Mungkin ngomong orang titik benar adalah kuburan. Kuburannya titik benar lebih kampung. Dari kuburannya Kali Joko. Kalau ini mengaji tentang Bojonegoro, diwaji kuburan Kali Joko yang versi anyar, versi khusus dengan yang daerah Senori. Kalau kita tahu ini di Koro mampir dengan santri pulau mengalami. Kalau ini pasti nabogot dari kusur nanti dalam itu muni kuburannya cinta kali. Kami orang. Empat tahun. Padahal Kali Joko versi resmi kan Demak.
di kali Jawa, anggar wali atau kiai nang ning desa tau Jawa kali. Wong sing jaro kira-kira itu tak kok tenang sing jaro sing rumah itu orang bikin pekerjaan kok ribet. Jadi orang Joko kunci macam-macam. Biasanya kali nopo. Joko pokoknya beruang Joko kali jadi nopo. Itu anehnya. Bahkan sahabat terpopuler Amr bin Abi Dzar al-Ghifari. Sama kalau nak tinggal di daerah atau tinggal di PDP. Ini kuburannya di kok kali 3. Ini pulau kadang dijamin. Masa sahabat terkenal itu, misalnya Amr bin itu kan sahabat terkenal pernah jadi gubernur Mesir. Ini kuburannya di apa? Mereka itu nah itu sejarah misalnya legenda wonten misalnya Tulambunan, terkenalnya dulu dimakamkan di Lampung dekat saya. Wong Madura ora trimo, mergo daerah Madura ora wali dicolong. Wong dicolong makhluk tuban kapale ra iso mlaku. Namun isarate disadano niku. Tapi wong nyolong kok ora entuk kok dari Sunan Bonang kapale dijupuk dipendem niku. Madura. Kayak kuburane Sunan Bonang ning Bonang Lampung ning kulon niku teng Tuban teng Madura. Tapi si nyolong wali kan pecinta wali. Motor teko wali yang diudari apa aja itu. Kadang pula, leyo pecinta wali kok mudari. Motor tenang di pornografi. Leyo pecinta wali kok mau pornografi kan. Tapi kita terkenal atau tak mandi kalau nyatunan guna atas nama mereka menjual tentang langsung gitu loh. Untuk keyakinan yang langsung aktif atau benar benar memiliki untuk dicolong. Jadi mau menolak. Tapi memang benar. Nah, Nabi itu juga ngalami beberapa mitos, legenda dan sebagian kebenaran. Dan itu tentang nabi-nabi sebelum hidup. Termasuk tentang Yusuf, tentang Dzulkarnain, tentang Luqman Hakim. Lah padahal orang Yahudi punya pegangan kriteria mana yang hakim, mana yang enggak, mana yang mitos. Nabi ditek loh. Nah Nabi kok nanti terjebak ada sing mitos kalau tidak bodoh Muhammad Muhammad. Ternyata orang Nabi. Makanya butuh Jibril yang mampu untuk menjelaskan versi sejak. Misalnya walet aluna ka antil kornet. Itu satu hari bumi berfikro, nama karena walau filhabi itu percaya. Versi mitosnya ya banyak. Jadi tadi misalnya kayak Sulaiman, masa seorang nabi jima dengan ahli-ahli, kerajaan yang bergantung nomor. Masuk iso mengguli wong suami saya, mengguli si toya karu-karuan, malu nomor. Semua terima begitu juga tentang Nabi Dawud. Lu versinya bukan. Sampai orang versinya itu, sama nak cerita nih versi masalah nubuah. Kelambi untuk usul mau tinggal di Jogja. Kalau kita ke suami tamu, itu kabarnya dia nggak ada yang bersaling. Sebenarnya itu jenengan. Itu kalau sumbak kinderan pun. Pokoknya tak kita mudah pun. Kalau anak-anak kayak ini soal kita, itu meyakinkan. Kata maklar ngomongan ada sepuluh. Boleh percaya, lo bukan percaya atau bukan percaya. Ya apa yang kena percaya, yang menghormati atau itu seneng aja. Tapi keyakinan itu tetap lagi gue, tapi keyakinan gue apa-apa sebenarnya dihormati pun. Lumayan menghormati tambah. Sisi wong alim lo baru gue nopo untuk usul mulai kan ada di iman manusia. Tapi kita kan yang iman itu salah. Nabi Yusuf ini cari tiktoknya sendiri warna. Nabi Yusuf pas ate dicemplung nang tenggene nang sumur. Niku dicuri. Niku dicopot ilang. Diblodori kaya aturan dekat. Jadi mulane nggon film-film barat tapi Yusuf kaya aturan apa? Dekat. Ya kok kaya aturan kolor niku. Dicemplung nang sumur. Bon. Nabi Ibrahim jawab iki ini cerita roh cerita. Ibrahim pas sampai di sempurna tenggene nopo jadi apa lagi pas ning jero sing baju dikai baju anti api contoh tua baju itu disimpan Ibrahim ketika beliau selamat tidak lagi Ishak
Nabi Ishak kayak Nabi Yakub. Hilang. So Nabi Yakub hilang ternyata dijulik Jibril. Ini kenapa? Barang dijulik Jibril pas Nabi Yusuf ning jero napa? Sumur. Digono. Malah beneran tuh kira nganggo klambi iku digono-gono. Kowe tak kei klambi warisane lho dhuwur. Iku warisane sinten? Ibrahim, kok Ishak, kok Yakub, saiki kok sinten? Nah cerita ini separuhnya benar, bukti tak benar. Ketika Nabi Yakub utuh mergo kesuwen anak Nabi Yusuf, falamma anja al-basyiru al-tawu ala wajhihi fartadda. Ketika Nabi Yusuf jadi raja ning Mesir, dikandani bapake utuh. Niku ngongkon ajudane iki terus. Nak klambi iki kena bapakku, tersentuh saja, tercium saja, mesti gak ada apa mas. Partai apa? Mengenai minta klambi atau kusumo itu rakam kali jogo. Sebetulnya itu untuk Nabi Yusuf, sangka Nabi Yakub, sangka Nabi Ishak, sangka Intan. Iku ratu gali produk Nabi Ismail. Ini akan benar akan aku ngalih dulu. Kau ngono, baca nak macam kita pakai. Juga ini penting buat orang. Benar ngaji berhubung di motornya. Orang itu jadi tahu berganti-ganti. Semua ngaji tidak tahu bentuk setara ini foto pak. Itu terus tahu binau kadang untuk terus untuk ini. Mari kalau jadi muka lagi, kudu sinau. Jadi sinau itu juga untuk ilmuannya apa? Mau coba tahu sinau kan? Semuanya. Aku tuh ngawam, mau seneng banget. Menyau sinau ini belum nomor. Belum. Tujuannya tersinau sehingga umat itu dapat limpahan nomor ilmu. Modal tanaman. Covid ya, dulu kan bahasanya pertarungan kita menghitung. Tes-tesan korban di tombol pengiran untuk yang itu adu. Covid korban berkorban sapi di tombol pengiran. Habil korban berkorban sapi di tombol apa? Covid korban sampai 2 bulan di tombol. Waktu itu kita harus waktu pengiran. Jadi lebih sabar. Ketika Nabi Ismail di sebelah Nabi Ibrahim itu kan diketi waktu itu kasih saya dari waktu itu itu waktu itu zaman korbannya itu. Jadi banyak cara yang mau jadi kita tetap. Lalu tadi Nabi pirang-pirang, jauh kita kok masih asli di. Orang balik saya tenang jauh masih asli di. Enggak sampai kiai lagi angkatan tinggi, angkatan damai itu cerita mitos macam-macam. Misalnya sama tak tahu ini, orang tumbak itu ada mitosnya macam-macam. Orang tinggi itu amu, kiai itu pokok. Udah nih orang itu aneh-aneh, kiai nasiri, kayak orang bantu lah. Nah ini itu kenapa terjadi gempa? Karena ini orang itu pada beberapa marah. Kenangan itu kalau metro tinggi termasuk di guyongan itu. Orang itu marah, dia itu jumpa nggak marah. Betul benar, pada mitos kita macam yang mana tapi kadang di santri tidak yakin di orang itu. Misalnya pas itikam nih boleh pada nih mau itu tenang lagi parah. Enggak yakin kok mesti, enggak yakin ada apa itu. Lah di Nabi ngadepi beberapa legenda mitos. Tapi potensi bagian benar. Amalan kan dinantikan lalu sotiku wala tugas itu. Nah dari Israel cerita, aku ya cuma dia, ya cuma orang. Mereka nanti lagi kita antara legenda mitos dan kebenaran mesti campur aduk. Kasus sama cerita tentang Wali Songo. Sama ngomong Wali Songo soal Sunan Bonang, bukan belanja milu. Pengkasih Bresno langsung bukunya belanja milu kok Cina cocok pakai. Sempurna, maksudnya bedak-bedakan mengisok bumi. Akhirnya jadi sumberan. Orang untuk langsung ini wonten jadi sumur kepal. Kalau cinta belanja milu ketika orang yang sumurnya di kepal, ada darahnya sumur apa? Soal sumberan bawah tanah jadi asal usul bentuk bedak-bedakan Sunan Bonang begitu. Belanda itu. Itu orang ngomong dengan ahli geologi ya jangan sungai bawah tanah itu apa aja, orang yang
Mulai ceritanya dunia mesti ngoten. Lah Kanjeng Nabi itu menghadapi ahbarul Yahud, tokoh-tokoh yang mimpi yang mereferensi kebenaran berdasar kemampuan Nabi Muhammad jawab itu semua. Paling sakit kan Nabi itu ditaruh ini. Mas, wabah Nabi mesti tahu sholat yang Masjid Aqsa. Kita tahu. Kan Nabi belum tahu nih sholat. Tahu aku sholat, tahu tidak diberi sholat yang di Masjid Aqsa merah. Lagi Nabi sholat ini Allah, orang ini lawan dong. Kita tahu, lawannya biro. Sejauh itu biro, sejauh lawan. Masih pusing dong sholat, tapi tak tahu apa. Wah, ini Jibril aneh lah, bahwa ini aku ini apa? Juga mengaku Nabi, itu dijawab. Allah itu, Allah semua dijawab. Ya benar mas. Kadang-kadang itu. Paham? Betul ini sangat dari kiai itu dua semua karena kita ini juga menghadapi kebenaran antara mitos, legenda dan kebenaran. Atau keluar kesel sama kamu, jadi jangan diambil untuk semua. Mata yang berbom. Mau nggak ada ini keyakinan gitu, jadi orang main dia mesti aku lain. Ya tanya mati, orang budok itu ya tanya mati. Mengeluarkan dari orang, buat ngarap. Mungkin kan turunannya niki dari sing marisin, sing ngapal Quran, sing alim, mesti jadi. Aku mau marisin Quran dengan alim. Orang Arab, semuanya kartu 5. Jadi yang membiarkan tali ini siap di atas 50. Tarik dasarnya di atas itu. Nah itu kok terus kalah terus diantik itu kan kalah diwantik terus dua titik. Tapi kiai karena bodoh dia saya ketika itu merokok. Tapi dia sampean tahu, jadi baju komik yang dipakai Yusuf, yang dibuat ngobati Nabi Yakub buta, itu warisan saking Yakub, saking Ishak, saking Ibrahim. Dan itu jelas, satu rambutnya Rasulullah, itu dikata kiai tinggi. Bu arani bener, ya bener, jalan orang nyata itu tertanah. TV yang jurnalistik yang akurat saja punya sanad tentang jubahnya Rasul. Sekarang di Turki itu ada di Mesir. Betul sekali itu hadiah diberikan Nabi, hadiah itu wet Al-Qur'ani terus diletakkan di masjid ini. Wet Al-Qur'ani nggak sempat pakai, terus diabadikan di sini. Itu mau sanad mutasi. Itu macam belalang. Satu tongkatnya Nabi itu Musa. Mengenai Nabi Musa itu sejarah itu Nabi sebelumnya. Itu macam sanad. Lah Rasulullah itu harus menghadapi itu semua. Ini kok antaranya ilmu, mitos, kebenaran. Balik harus ngobrol sosok misalnya sama itu. Semua boleh semua nanti itu lah. Kalau kita sering tahu, ini pun besok sudah biasa. Mesti besok, biasa aku sahabat loro. Waktu toko di kota-kota enggak. Jalan tenang, terus loro. Pokoknya waktu lekuan malah lu apa? Tapi barang kuno itu antik ya, keretanya mati, mulai digereng malah mati ya. Tapi usaha gue nak percaya teman-teman, kadang mau tinggal tak tahu gue. Gue percaya teman-teman, gue nak gawe yang mengantik nolnya gampang. Paham ya? Akhirnya Nabi tak jawab, Yusuf itu begini. Bintang itu sebelah gini. Jadi tak tahu ini. Mas Ma'uduna ya Muhammad, jadi bintang keluar kok air. Mikirnya Nabi Jibril atau apa? Jawab mak, jenenge cici ngapi itu. Ya mak, bener bener kok punya utik Jibril aja kan ini. Apa ini mau dijawab terakhir? Sudah salah, bener. Ini Nabi benar, tapi ya jamin ikhlas. Paham ya? Terus nafsu soal keahsan proses itu berdasar standar atau kriteria kenabian yang dibuat orang apa? Di mana Yahudi ini pula yang dulu mempopulerkan calon nabi akhir. Ini